Tes, tes. Ya. Luar masuk, tapi screen-nya belum ada. Oke. Kita tunggu dulu ya. Ini Vera udah beritahu kok, screen sudah terlihat jelas dan suara juga jelas. Oh, screen sudah terlihat. Oke. Oh, internet hostnya Ver yang sedang masalah. Recording in progress. Oke, bisa lanjut sekarang? Ya, kelihatannya udah ya. Itu sih kelihatan mute mikrofonnya ada ininya ya. Ya, oke. Ya, kita lanjut saja pembahasan karena memang saya menyiapkan slide-nya cukup banyak, tapi nanti akan kita lihat dari prosesnya, dinamikanya bagaimana. Memang aplikasi psikologi hukum dan investigasi, topiknya adalah aplikasi psikologi hukum dalam investigasi kasus yang melibatkan anak. Wawancara forensik, secara khusus saya akan fokus pada yang namanya wawancara forensik. Ya. Lalu apa kaitannya dengan saya memang menjadi anggota di kelompok riset kesehatan mental komunitas. Jadi nanti akan yang perlu saya tekankan dari awal adalah bagaimana dalam upaya kita penanganan kasus, upaya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, itu kemudian perlu juga memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan mental atau well-being dari si orang-orang yang berhadapan dengan kita. Aman ya? Aman ya, tampilannya juga ada. Oke, jadi kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Next. Tadi Mas Dewa juga sudah perkenalkan mengenai saya. Berikutnya. Oh ya, oke. Ya. Ini. Nah, yang akan saya bahas kali ini memang menjadi bisa dikatakan bagian utama dari disertasi saya. Jadi saya baru saja kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu, 16 Maret yang lalu, saya defense disertasi saya yang topiknya adalah Legal Psychological Studies into Child Sexual Abuse Investigation di Indonesia. Jadi ini judul yang kurang lebih sama juga, tapi tentunya saya tidak akan membahas secara lengkap semua, tetapi banyak hal yang akan di-cover dalam yang akan saya bahas dalam pemaparan kali ini. Ya, rekan-rekan. Nah, ya kalau rekan-rekan mau bukunya juga ada secara soft copy, ada linknya yang teman-teman bisa peroleh. Nah, di siang hari ini saya akan membahas mengenai 4 hal, ya, 4 topik. Di sebelah situ mungkin? Oh, nggak apa-apa. Ya. 4 topik. Ya. Yang pertama mengenai, karena tadi topiknya adalah psikologi hukum, psikologi forensik, jadi saya memberikan pengantar sedikit mengenai apa itu psikologi forensik, psikologi hukum, gitu ya, apa yang menjadi fokus kajiannya. Lalu isu kita, konteks yang kita bahas adalah bagaimana psikologi hukum dalam investigasi kasus kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini akan kita fokuskan di situ. Lalu saya akan coba mengangkat potret praktik yang ada saat ini sebagai dasar untuk bagaimana kita improve ke depan, gitu ya, dengan menggunakan hasil-hasil riset dari bidang psikologi hukum, ya, secara khusus terkait dengan wawancara forensik. Oke, nah saya selalu mengawali dengan gambar ini. Apa kesan yang Anda tangkap? Apa kesan yang muncul pada diri Anda ketika melihat gambar ini? Ada yang mau sharing atau memberikan jawaban? Ya. Apa kesannya dari gambar ini? Mungkin dari yang ada di ruangan ini?
Takut soalnya jadi inget pas ditilang. Iya. Kehadiran gambar itu membuat Anda punya penghayatan emosi negatif tertentu gitu ya, karena punya pengalaman dulu ditilang, pengalaman tidak mengenakan. Habis berapa kamu waktu itu? Gitu ya. Oke. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang tahu ini gambar apa? Patung polisi ya. Jadi memang kemudian ada yang baru menjadi itu patung gitu ya. Diberitakan di Sidoarjo di bawah layang Waru, tiba-tiba pelanggar lalu lintas mendadak tertib, pengguna jalan mendadak tertib gitu ya, karena ada polisi dalam tanda petik yang berdiri di persimpangan itu gitu ya. Di sini kita lihat bagaimana kemudian pengendara ini kan bertingkah laku, ya kan? Tingkah laku mereka kemudian sampai satu titik berubah gitu ya, berbeda, menjadi lebih tertib karena ada hadirnya sosok tertentu gitu ya, sosok polisi. Nah, di sini kita lihat secara jelas bagaimana kemudian dengan mudah kita melihat ketika hukum gitu ya yang dipresentasikan oleh kehadiran polisi ini gitu ya, yang di dalamnya ada aturan boleh bagaimana, tidak boleh bagaimana, mempengaruhi tingkah laku gitu ya, tingkah laku penyidik gitu ya. Ini salah satu contoh konkret bagaimana kemudian saya nggak tahu gitu ya, apakah yang namanya, kita tahu, saya ingat dulu waktu saya kecil kalau saya pergi keluar kota gitu ya, selalu saya bertanya pada ayah saya, itu apa tuh ada patung polisi gitu, kenapa ditempatkan di situ? Karena dipercaya saat itu kemudian berpengaruh kepada tingkah laku para pengendara. Tapi kita yang belajar psikologi belajar akan tahu juga ya, sampai satu titik apa yang terjadi. Ada efeknya nggak tuh si patung-patung itu? Hah? Tidak ya, jadi ada extinction gitu kan, karena kemudian mereka menyadari, oh itu mah patung, jadi yang tadinya mungkin mau menerobos lampu merah ngerem gitu ya, karena melihat ada sosok polisi, tapi berikutnya jadi dihantam aja gitu, karena kemudian mengetahui bahwa ada efek belajar di situ ya. Nah, jadi gimana, ini salah satu contoh kecil bagaimana psikologi bertemu dengan hukum ya, karena yang pasti kedua hal ini memang secara ilmu banyak bedanya ya, banyak bedanya paradigmanya gitu ya. Kita sangat menekankan kepada sesuatu yang sifatnya empirik, kalau hukum sangat menekankan bagaimana kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari siapa? Dari otoritas. Otoritas itu siapa? Direpresentasikan misalnya oleh hakim, oleh negara dengan aturan undang-undangnya, kira-kira seperti itu. Tetapi yang sama dari kedua ini adalah dua-duanya fokus tertarik pada manusia gitu ya, tingkah laku manusia. Ya, dua-duanya mempunyai semacam misi berkaitan dengan bagaimana kita misalnya menciptakan kondisi yang lebih baik. Ya. Mungkin kalau psikologi kita suka pakai kata bagaimana supaya mereka well-being-nya positif, terjaga gitu ya. Kalau hukum bagaimana supaya masyarakat merasakan keadilan, gitu kan kira-kira. Ya. Nah, tentang ini yang di atas itu bisa di ini enggak sih? Bisa di ya. Shoot. Nah, gitu ya. Nah, oke. Iya. Nggak hilang juga ya. Oke. Nah, di sini memang kalau kita lihat dari psikologi forensik, ada dari asal kata forensik itu sendiri dari secara etimologi dari bahasa Latin ya, di mana forensis itu mewakili adanya suatu forum gitu ya, ada suatu diskusi publik, debat, arena ya, di mana kemudian minimal ada dua belah pihak yang mereka punya versi masing-masing tentang suatu peristiwa, ya, tentang suatu kejadian yang tadinya di bawah meja sekarang digelar, ya. Masing-masing diberikan kesempatan menyampaikan versinya, lalu ada beberapa orang yang dianggap mereka tadi sebagai yang punya kebijaksanaan, ya. Mereka nanti memutuskan kalau seperti itu. Lalu kemudian kalau dalam bisa dikatakan masyarakat modern, forensik ini kalau kita lihat di kampus juga dikaitkan dengan bagaimana suatu metode dan proses ilmiah diterapkan dalam mengungkap kasus gitu ya. Yang seringkali dipakai misalnya istilah membuat jadi terang, gitu ya, yang tadinya gelap jadi terang. Gelap nggak tahu nih siapa yang melakukan, bagaimana dia melakukannya dan sebagainya, kemudian ini jadi terang. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana metode dan proses ilmiah adalah kunci dalam forensik gitu, termasuk juga dalam psikologi forensik. Yang menarik adalah coba kita refleksikan, ketika ada suatu kasus, apakah misalnya, katakanlah kita bahas kasus kekerasan seksual pada anak, atau kasus-kasus berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Tim polisi A dan tim polisi B menyidik satu kasus yang sama, kira-kira hasil arah temuannya sama atau tidak ya? Belum tentu ya. Jaksa A, tim jaksa A dan tim jaksa B
dalam menyusun yang namanya jaksa itu kan mereka menyusun tuntutan. Gitu ya. Oh ya kalau kasus begini nih dari data-data yang kami peroleh, dari alat buktinya dia harus 10 tahun. Yang satu bilang enggak ini seumur hidup dan sebagainya gitu ya. Kira-kira sama atau tidak? Tim A dan B tentang kasus yang sama. Berbeda juga gitu ya. Nah, ini yang menjadi titik fokus dari aplikasi ilmu atau metode ilmiah adalah bagaimana tadi fokusnya di metode dan proses. Apa itu metode ilmiah? Jadi seringkali kan gini, oh ya nanti ada kasus kirim aja ke si Pak polisi ini atau ke jaksa ini. Kenapa dikirim ke dia? Karena dia itu nanti putusannya kurang lebih memuaskan lebih banyak pihak misalnya gitu. Lalu dianggap juga bahwa misalnya dia yang paling jago, yang paling ahli gitu ya. Lalu ditanya pada dia, Pak gimana cara memeriksa ini? Ya itu semua pokoknya ngikutin aja gaya saya gitu ya. Nah dengan demikian kita kan bertanya, lalu metodenya di mana nih? Proses ilmiah di mana? Kenapa kemudian metode ilmiah penting? Karena penting untuk sesuatu itu bisa prosedurnya diikuti gitu kan, sehingga dapat hasil yang kurang lebih sama. Jadi kan kalau dalam riset kita bilang, oh ya terreplikasi nih gitu ya. Bukan kemudian ngikut di misalnya di A, si B dan sebagainya. Nah, sehingga kita pertanyakan ilmiahnya di mana, kurang lebih begitu ya. Lalu kemudian di sini dalam psikologi forensik memang kemudian kalau ditekankan bahwa ini praktiknya adalah sebenarnya praktik seperti kita melakukan riset gitu kan terhadap apa-apa saja yang jejak gitu ya. Kalau kita bicara tentang peristiwa hukum, ada jejak yang dibawa oleh pelaku korban ke tempat kejadian, ya kan? Ada jejak-jejak yang nempel di situ, ditinggalin di situ, lalu ada juga yang dibawa pergi keluar dari TKP, gitulah kira-kira, ya. Nah, berikutnya nggak bisa nih. Iya, next. Oke. Hang. Terus ini ya. Hop. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat psikologi forensik ini adalah praktik profesional psikologi, ya. Ya. Terus. Oke. Ini nggak bisa nih. Jadi gimana? Saya begini aja lah ya. Atau Mas Dewa mungkin pencet-pencet. Sentuh-sentuh ya layarnya. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini dari apa namanya definisinya adalah bagaimana kemudian psikologi diterapkan dalam suatu proses hukum gitu, dalam suatu acara hukum gitu ya. Nah, yang kemudian yang ditekankan di sini any psychologist working within any subdiscipline of psychology. Karena kita tahu ketika kita bekerja dengan suatu kasus, kita yang menggunakan gitu kan sebagai seorang psikolog, termasuk juga ilmu psikologi itu misalnya secara psikologi perkembangan. Seorang polisi tahu nih, oke, saya bekerja dengan anak-anak nih. Anak-anak bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka perkembangan emosinya dan sebagainya. Itu kan juga membantu, gitu ya. Termasuk juga psikologi klinis, apalagi psikologis banyak sekali bagaimana kaitannya gangguan dengan tindakan yang dia lakukan, gitu. Ternyata tindakannya ini adalah tindakan pidana, gitu ya, melawan hukum. Apakah ada aspek kausalitasnya? Nah, seperti itu. Jadi berbagai subdisiplin psikologi diterapkan untuk membantu urusan hukum, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi ditekankan, yang penekanan adalah yang diterapkan apa? Kalau yang diterapkan scientific-nya, technical knowledge, dan specialized knowledge-nya. Jadi, kalau seorang psikolog, dia terlibat menangani kasus, tapi yang dia gunakan adalah apa? Bukan berbasis riset, gitu kan? Bukan praktik-praktik yang juga disupport oleh riset, maka kemudian ini bukan terapan psikologi forensik gitu ya. Jadi yang ditekankan adalah kalau yang dipakai memang scientific, technical, atau specialized knowledge-nya. Oke. Nah, ini ditekankan juga application of science and profession. Apa di sini kenapa science dan profession? Ya, bahwa dari hasil-hasil riset ya, riset-riset yang sifatnya basic termasuk di dalamnya, misalnya tentang bagaimana sih memori bekerja, gitu kan? Bagaimana sih yang namanya stres atau emosi mempengaruhi seseorang ketika dia diminta untuk memberikan keterangan apa yang dilihatnya. Dan juga profession, praktik-praktik tentang misalnya wawancara dan sebagainya, ya. Oke, next berikutnya. Oh, udah, oke, terima kasih. Ya. Banyak ini ya. Ya. Ya, di sini kalau kita lihat, di sini nggak.
Oke, yang ya. Di sini di Amerika sendiri EPA gitu ya, divisi 41-nya itu dia melihat ada kurang lebih kalau dikategorisasi ada 2 intersection. Nah, ada yang fokus ke clinical aspek ya, ada yang fokus ke experimental aspek, ya kan? Tadi kira-kira kasus yang sama, tim hakimnya berbeda, putusannya sama atau berbeda ya gitu ya. Ada apa sih di balik pengambilan keputusannya hakim? Kalau di Amerika kan juri-juri ya. Juri-juri itu kan bisa dikatakan representasi dari masyarakat gitu ya. Mereka adalah orang-orang awam yang dipercaya dari track record dan lain sebagainya. Pokoknya adalah proses seleksi juri gitu ya. Mereka dianggap bisa memberikan suatu putusan yang adil. Jadi tadi selama forum perdebatan kedua belah pihak saling beradu argumentasi, juri cuma diam aja mereka ngelihat gitu ya. Tetapi dari banyak hasil riset kemudian misalnya ketika tampilan si korbannya sambil menangis, korbannya menampilkan tingkah laku yang dipersepsikan. Nah, kalau korban kayak begini nih, gitu ya, dia menangis, dia takut, dia sedih, dia trauma, gitu kan, akan meningkatkan persepsi mengenai kredibilitasnya si korban. Dan ini kemudian hasilnya juga akan membuat mereka jadi ibaratnya cenderung menganggap, oh iya nih, apa yang disampaikan oleh korban benar, misalnya. Termasuk juga dampak dari kesaksian ahli, gitu kan. Nah, ini juga ada riset-riset di eksperimental di bidang ini, misalnya tentang dilihat ahli-ahli yang, atau gini, bukan ahli, tapi misalnya tadi juri-juri yang suka nonton film seri crime serials gitu ya, di Netflix atau di berbagai HBO dan sebagainya. Beda nggak ya mereka dalam mengapresiasi alat bukti gitu ya dengan yang nggak suka nonton seperti itu? Ternyata dilihat, oh ya ada bedanya. Juri-juri yang suka nonton CSI misalnya, mereka sangat matanya melotot banget tuh kalau ada yang namanya alat bukti yang seolah-olah saintifik, misalnya apa? Gitu ya. Misalnya apa? Uji balistik, misalnya gitu ya. Atau kemudian DNA, atau juga kemudian hasil digital forensik, misalnya begitu ya. Nah, padahal kita tahu dari berbagai subbidang ilmu sendiri, bahkan misalnya tentang kedokteran yang visum saja, itu ternyata sampai pada interpretasi ada ruang, ada area, ada celah untuk yang namanya subjektivitas di situ, gitu ya. Jadi faktor person juga ya kan. Nah, kalau di Inggris dia memang lebih kelihatannya terasa sangat klinis dan fokusnya lebih ke intervensi, gitu ya. Bagaimana kemudian terapan psikologi untuk dalam sistem hukum dalam rangka membangun atau menciptakan masyarakat yang lebih aman, termasuk assist people to find pathways away from criminal behavior. Jadi intervensi. Jadi ini kita tahu nih ada yang namanya pelaku kekerasan seksual pada anak, ya. Lalu kemudian kita kenal ada ide terminologi pedofil. Ini mau apa yang kita lakukan gitu ya? Apakah kita masukkan saja ke lapas sudah selesai masalahnya atau bagaimana? Pelaku korupsi juga bagaimana nih cara kita membuat mereka mengintervensi mereka kembali lagi gitulah kira-kira ya. Nah, Indonesia di HIMSI juga ada nih satu bab khusus nih yang kode etik lama ya, katanya sekarang sedang dibahas ya. Kita tunggu hasilnya. Tetapi sangat umum sekali dibahas bahwa psikologi forensik, bidang psikologi diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Ya. Kita tahu bahwa sistem hukum Indonesia itu, pengadilan hukum itu banyak. Ada pengadilan pidana, ada perdata. Kalau pidana itu ibaratnya mungkin mudahnya antara individu dia berhadapan sama negara. Ditemukan ada sosok mayat sosok jenazah mahasiswa di gedung B lantai 3 misalnya. Ya. Nah, dalam hal ini, yang pelakunya itu, yang pelaku pembunuhan itu atau apapun lah yang menyebabkan kematian itu, dia berhadapan bukan hanya sama si keluarganya orang itu, tapi berhadapan dengan negara. Kenapa? Karena ini kan mengganggu ketertiban keamanan masyarakat, gitulah kira-kira. Tapi juga ada perdata. Perdata misalnya kasus-kasus apa? Perceraian, hak waris, hak asuh anak. Waduh, di Jakarta ini orang tua bisa dikatakan all out dalam rangka mendapatkan kuasa asuh ketika terjadi konflik, misalnya begitu, ya. Nah, itu perdata. Ada juga peradilan apa lagi? Agama ada, tata usaha negara juga ada, ya kan? Pernah ada kasus seorang ASN yang kemudian PNS gitu ya. ASN dia dikeluarkan karena alasan dia kondisi kesehatannya dia termasuk kesehatan mentalnya dan dia tidak terima itu gitu ya. Nah, ini kan juga di situ banyak kaitannya psikologi itu nggak pidana, ya. Nah, seperti itu. Yang mau ditekankan juga dalam psikologi forensik ini bukan hanya ranahnya para praktisi psikologi atau kalau di kode etik bilangnya psikolog-psikolog, gitu ya.
perlu juga banyak keterlibatan dari ilmuwan, karena dari situlah para ilmuwan ini yang melakukan riset, penelitian, mereka menyiapkan apa? Amunisinya kan, menyiapkan semacam suatu bahan hasil kajian yang bisa diaplikasikan. Kalau kita hanya fokus ke praktik saja, tapi kajian yang nggak berjalan, maka kemudian ini menjadi sampai satu titik nanti apalagi nih, sudah kehabisan bahan nih, gitulah kira-kira ya. Nah, jadi secara singkat kalau kita lihat memang psikologi forensik Indonesia bisa dikatakan memayungi. Ada berbagai macam terminologi, istilah-istilah, misalnya criminal psychology yang fokus kepada bagaimana membahas pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri. Legal psychology, ya, tadi membahas bagaimana putusannya hakim, jaksa dan sebagainya. Investigative psychology secara khusus untuk ketika misalnya seorang polisi penyidik bekerja dengan anak, saksi, korban, atau juga ketika kita periksa tersangka atau pelaku, gitu ya. Termasuk correctional psychology di bagian akhir tuh. Ketika kita bahas di setting lapas, oke? Intervensi apa yang efektif, lalu apa yang bisa dilakukan, gitu kan? Ya, nah, jadi secara singkat kita lihat di sini bahwa dalam psikologi forensik atau psikologi hukum, psikologi ketemu sama hukum. Ya. Nah, ini ada 3 interaksi nih, psychology in law. Nah, ini yang banyak akan kita bahas saat ini kaitannya dengan bagaimana investigasi kasus tuh psychology in law. Kenapa psychology in law? Karena yang punya rumah, tuan rumahnya siapa nih? Psychology atau law? Law, ya kan? In law kan. Jadi yang tuan rumahnya adalah law, orang kalangan hukum, acara hukum. Psychology apa? Dia tamunya yang diundang, ya, diundang, diajak, dilibatkan. Jadi kita pun juga datang, kita berkontribusi ketika diundang. Kalau nggak diundang gimana? Ya susah, ya kan? Namanya sama seperti kita jadi tamu, kita bawa oleh-oleh. Misalnya kita bawa buah tangan, ya kan? Oleh tuan rumah bagaimana? Bisa dia suka buah tangan Anda, dia makan sampai habis, bisa apa lagi? Dia makan setengah terus dibagi ke tetangga, ya, atau bahkan bisa saja dibuang sama sekali karena dia nggak suka atau disimpan aja, taruh di lemarinya, gitulah kira-kira. Nah, demikian juga dalam psychology and law kita memahami bahwa kita bermain dalam tanda petik di ranah hukum, gitu ya. Jadi ya mungkin aja saja hasil dari yang kita lakukan, kontribusi kita tuh nggak digunakan. Ya jangan nggak apa-apa, jangan usah sakit hati meskipun kesal juga ya, kira-kira begitu. Dan kita juga memahami bahwa karena kita ada di tuan rumahnya dalam hukum, maka mereka kan punya aturan main juga. Ya. Misalnya ketika kita bekerja memeriksa tersangka atau korban, itu kan ada hukum acaranya. Ya. Seseorang ditahan tuh maksimal berapa hari. Kalau sampai hari itu nggak ditemukan cukup bukti, dia harus bebas, gitu kan? Nah, sehingga konsekuensinya apa? Kalau bisa tersangka, mungkin kita juga tidak bisa jadi lama-lama, gitulah kira-kira. Misalnya kalau kita memeriksa terhadap tersangka, misalnya. Nah, itu psychology in law. Kalau psychology of law, ada juga tuh psychology of law. Kira-kira apa nih? Kalau di sini, sifatnya kita relatif lebih, kalau tadi kita jadi tamu, gitu ya, ini lebih setara. Bahkan mungkin terasa kita yang lebih di atas mereka. Dalam arti misalnya, ketika kita membantu memberikan insight buat kalangan hukum tentang berdasarkan hasil-hasil riset psikologi yang kita lakukan, gitu ya. Lalu kemudian kita tahu di hukum itu ada yang namanya departemen atau bidang namanya ilmu perundang-undangan. Jadi dia bikin undang-undang TPKS kemarin, undang-undang apa lagi? Pornografi, banyak undang-undang. Undang-undang itu semua mengatur apa? Undang-undang kesehatan jiwa juga mengatur tingkah laku. Ya kan? Nah, ketika kita diminta untuk memberikan masukan, membantu untuk perumusan naskah akademik dan juga nantinya pasal-pasal di undang-undang, itu adalah psychology of law. Ada juga law of psychology. Kira-kira law of psychology apa? Nah, belum lama nih kita sudah ada undang-undang PLP, Pendidikan dan Layanan Psikologi, ya. Lalu apalagi kode etik, itu law of psychology juga, gitu ya. Apalagi pokoknya hal-hal yang berhubungan hukum yang mengatur atau mengenai psikologi. Oke? Nah, jadi 3 interaksi itu ya yang kita fokus di psychology in law. Nah, ini kan law-nya seperti apa nih? Nah, ini seperti ini nih, kurang lebihnya ya. Dari orang bebas sampai dia masuk ke lapas tuh prosesnya panjang. Ya kan? Nah, lalu psikologi bisa di mana? Kita bisa di bagian depan ya. Ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan, itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Penyelidikan untuk melihat ini nih peristiwa hukum nggak ya? Itulah kira-kira. Baru kemudian ketika ditentukan, oh iya ini peristiwa hukum, maka dilakukan upaya pemeriksaan, saksinya diperiksa, ada orang ditahan sebagai tersangka, ada
korban dikumpulin alat bukti dan sebagainya, itu dalam tahap yang namanya penyidikan. Pada saat itu bisa saja seorang psikolog terlibat di sini, gitu ya. Diminta jadi saksi ahli misalnya, atau kemudian dilakukan pemeriksaan terus di BAP. Atau juga banyak sebenarnya yang sudah terjadi adalah di bagian akhir, di bagian belakang, di lapas. Gitu ya. Intervensi untuk anak-anak binaan di lapas, intervensi untuk narapidana perempuan, narapidana terorisme, apa yang dilakukan. Ada pernah dengar mungkin program deradikalisasi, gitu kira-kira. Yang sekarang disorot nih gimana nih, tetap aja ada juga gitu ya kasus-kasus kejadian, padahal sudah banyak juga program yang dilakukan nih. Ada apa nih kira-kira seperti itu. Kita tahu dari polisi dia naik ke jaksa, ya kan? Jaksa dia manajer kasus nih, ya. Jaksa kayak pengacara tapi pengacara negara gitu ya. Dia lihat dari berkasnya polisi, dia baca, dia pelajari, dia analisis. Oh, kalau begini unsur-unsur ini terpenuhi maka dia harus berapa tahun kira-kira gitu. Lalu kemudian di persidangan. Bisa saja ada seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dipanggil di persidangan untuk memberikan pencerahan. Hakim pengen tahu apa sih bedanya trauma sama stres. Bisa aja orang dipanggil. Dia nggak melakukan pemeriksaan, dijelasin stres itu begini, trauma itu begini, bedanya ini dan sebagainya, kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah dua hal nih ya, kontribusi psikologi bisa kita panggil orangnya, ya. Kita panggil ahli psikologinya, psikolog atau ilmuwan psikologinya, tapi bisa juga yang kedua ilmunya yang kita diseminasi, kita sebarkan, ya, kita beritahu kepada para praktisi di bidang penegakan hukum sehingga kemudian mereka bisa bekerjanya lebih efektif, kira-kira. Nah, ini tentang psikologi forensik dan psikologi hukum, kurang lebih seperti itu. Secara umum kita masuk bagian kedua yang menjadi fokus adalah tentang kekerasan seksual terhadap anak. Oke, ada pertanyaan atau langsung aja dulu ya, Mas Dewa? Ya, langsung aja dulu. Nah, kekerasan seksual pada anak intinya dari gambar ini hasil survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kalau kita lihat bahwa ternyata angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia itu cukup tinggi. Kenapa? Karena ini ada berapa orang nih? Dari 11 yang ada di sini, ya, 1 orang pernah mengalami gitu ya dalam satu periode kehidupannya. Laki-laki juga demikian gitu ya. Seperti itu. Nah, ini prevalensinya memang kalau kita lihat, oh ini kayaknya ya. Oh ya. Oke. Ini kurang lebih ada dari berbagai hasil riset sampai misalnya 4-20% kurang lebih gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lakukan riset-riset di komunitas. Riset di komunitas misalnya apa? Kalian ke sekolah, kalian bagiin kuesioner gitu ya. Di kuesioner itu salah satu ditanya pengalaman buruk atau pengalaman apa yang pernah terjadi sama Anda dalam kehidupan gitu ya. Kurang lebih lalu kemudian dibandingkan dengan laporan kasus-kasus kekerasan seksual yang naik ke pihak otoritas. Pihak otoritas siapa? Polisi atau mungkin ke puskesmas dia datang lapornya atau ke polisi lah ya. Bisa seperti itu. Nah, ini dilihat bahwa ya sama seperti kekerasan berbasis gender ini gunung es gitu kan. Yang naik, yang terungkap, yang dilaporkan, yang anaknya disclose ke pihak otoritas itu kecil dibanding realitas yang sebenarnya di lapangan. Kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian saya lakukan riset nih, saya zoom yang ada di naik-naik yang dilaporin. Oke. Yang dilaporin tuh gimana ya, mereka endingnya seperti apa gitu ya, apakah kemudian kasusnya ditangani artinya dianggap cukup dan layak untuk istilahnya diinvestigasi dan akhirnya disidangkan gitu ya atau tidak, bagaimana. Nah, ternyata kurang lebih yang kemudian bisa dikatakan proporsi atau kasus yang kemudian naik ini enggak. Jadi bayangkan gini, ada 100 laporan ya. Ada hasil riset di salah satu negara bagian Australia, 30%-nya tuh yang sampai kemudian nongol di persidangan. 70%-nya kemana? Dianggap nggak lengkap, damai, dianggap aduh ini nggak jelas sih kasusnya, bulat nih gitu lah kira-kira ya. Nah, di Indonesia juga kurang lebih dari hasil yang saya lakukan, saya 36% gitu ya. Saya melakukan studi arsip nih di sini. Nah, tingginya laporan tidak lanjut pada terutama di tahap awal penegakan hukum, di penyelidikan di kepolisian. Ya. Nah, jadi tadinya gunung es, jadi yang di atas itu di zoom, jadi gunung es, jadi segitiganya kebalik, ya. Nah, ini dari ini salah satu riset yang saya lakukan, gitu ya. Jadi saya periksa nih berkas-berkas BAP yang ada, dokumen-dokumen yang kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, ya. Nah, ternyata lalu saya lihat apa sih yang menyebabkan ada istilah kalau dalam upaya penegakan hukum tuh P21.
Maksudnya kasus dianggap lengkap, layak untuk dia naik ke tahap berikutnya, gitu ya, oleh jaksa dibuat tuntutan dan nanti dia masuk ke persidangan, ya. Nah, ternyata dilihat bahwa kasus naik itu kalau ada pengakuan tersangka yang ngaku iya Pak saya yang melakukan. Nah, itu tuh kayak jalan tol deh, ya. Ada visum medis dan hasilnya positif, itu jalan tol. Pasal yang dipakai juga jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena semakin banyak pasal, semakin tuntutan membuktikan unsur-unsurnya itu semakin kompleks, gitu kan. Unsur-unsur tuh gini, misalnya kalau dalam pasal barang siapa, nah itu barang siapa tuh satu unsur. Jadi harus dilihat barangnya siapa, gitu ya. Kita ada, ya, lalu kemudian dengan sengaja tuh unsur kedua, ya. Mengakibatkan penderitaan, nah itu kan akibat penderitaan unsur ketiga gitulah kira-kira, harus dilihat ya apa terpenuhinya di mana nih. Oke. Lalu ketika juga ada unsur ancaman, jadi dari laporan anak dan sebagainya dibilang iya saya diancam nggak boleh cerita atau saya nanti mau diituin, nah itu tuh udah jalan tol juga tuh. Lama waktu penyidikan juga nih, nah ini juga nih kalau kasusnya terlalu sebentar rentan gugur, tapi kalau kasusnya penanganan juga lama banget dia rentan gugur juga gitulah. Jadi ada fase optimal. Ada kayak batas waktu tertentu yang optimal. Nah, yang menarik adalah 70% dari kasus yang melapor usia remaja ternyata nggak lanjut. Kira-kira kenapa ya usia remaja? Masih labil? Hah? Malu? Suka sama suka, nih siapa? Oh, ini pacarnya temennya gitu kan. Nah, kok ini gimana sih nih gitulah kira-kira ya. Jadi nah, yang menarik lagi, 60% kasus dengan pelapor yang mengalami kehamilan juga nggak lanjut. Padahal logika kita kan, nah ini udah ada buktinya tuh di janin gitulah kira-kira ya. Kenapa seperti itu? Damai, dinikahkan gitu ya. Nah, hal seperti itu ya yang kemudian terjadi ya. Karena sempat kami berdiskusi dengan para polisi penyidik, pikirannya adalah ya kan kasihan nanti anak ini lahir dengan kemudian siapa bapaknya gitulah kira-kira ya, atau kemudian dinikahkan. Tapi kita juga tahu dari hasil psikologi ketika kemudian mengawali pernikahan juga sudah dengan ada masalah, maka kemudian ya rentan kan untuk kemudian kelanggengannya ya. Nah, kira-kira seperti itulah potretnya. Jadi memang kemudian menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia ini kompleks juga. Kenapa? Karena power distance, ya kan? Power distance, kita diajarkan untuk hormat sama orang tua, sopan gitu kan. Bahkan kalau takut juga kan kalau kita berhadapan sama orang tua. Apalagi kalau kita ketemu sama polisi misalnya. Ada yang ketemu polisi, seneng gitu, sukacita gitu. Oh iya asik saya mau ketemu polisi dikasih coklat dan sebagainya. Kan jarang ya, seperti itu. Ya. Lalu juga bicara seksualitas, itu sesuatu hal yang tabu gitu ya. Ih kok anak kecil ngomongnya kayak begitu, jangan ngomong begitulah gitu ya. Ditambah lagi ada stigma gitu kan. Ini kan menghambat nih bagaimana seseorang melapor mengungkap ya. Sehingga nih hasilnya Rumble ini di Indonesia ya. Rumble ini kalau nggak salah dia dari UNICEF kurang lebih begitu lah, lembaga-lembaga UN ya, riset di UN. Dia mengungkap bahwa korban itu jarang disclose ya. Ya disimpan aja biar hanya dia dan Allah yang tahu gitulah kira-kira ya. Dan juga jarang mencari bantuan atau dukungan. Oke? Nah memang ada beberapa kasus besar, mungkin ada pernah tahu 2014 kalian sudah waktu itu umur berapa? SMP, kelas 6. Pernah dengar kasus di sini? Udah dengar ya? Sekolahnya sampai ditutup, ya kan? Ada juga tersangkanya dia meninggal di dalam tahanan. Ada juga pokoknya heboh lah waktu itu, ya. Karena ini kasus sekolah mahal nih, mahal banget gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang sanggup menyekolahkan anaknya di situ gitu ya. Mahal sekali lah, tapi kok bisa kejadian? Kira-kira ya. Nah, ini menarik nih kasus ini awalnya dari kemudian ada semacam jadi FBI mengungkap, oh ada nih guru istilahnya apa ya? Guru sadis gitu ya. Dia itu dilaporkan oleh temannya karena di flash disknya itu isinya gambar-gambar anak dengan telanjang dan sebagainya ya. Dilalahnya guru ini, bapak guru ini setelah kasusnya terungkap dia bunuh diri gitu ya. Ditemukan dia kerja di mana aja nih, dia pernah kerja di mana aja. Wah, ternyata tahun 90-an dia pernah kerja di JIS, kurang lebih begitulah, di Jakarta. Sehingga kemudian oleh kepala sekolah JIS dia kasih semacam surat ke orang tua tentang Child Protection Policy Letter, ya. Dapat surat itu ada seorang ibu datang, dia ngelihat kok anak saya jadi makin cengeng nih, anak TK, ya. Dia bapaknya Belanda, ibunya orang Indonesia, ya. Ini kok anak saya makin cengeng nih gimana gitu ya.
Dia ngelaporin, kok anak saya berubah gini. Setelah dia baca ini kan, karena di isi surat itu salah satunya adalah tentang indikator anak-anak yang mengalami korban kekerasan seksual itu bagaimana, gitu ya. Jadi tolong perhatikan anak Anda, gitu kan, lebih begitu lah, ya. Sampai akhirnya anak itu yang tadinya nggak bilang apa-apa, pada akhirnya dia bilang bahwa iya ini terjadi di sekolah, yang ngelakuin guru saya, bukan cuma guru, si ini juga ngelakuin, cleaning service juga melakukan. Kira-kira begitu, ya. Nah, memang kompleks sih menghadapi kasus seperti ini kan. Anaknya bilang, ibunya bilang kan, anak saya dilecehkan di sekolah. Lalu kemudian anak itu bilang, iya guru saya yang melakukan. Dia ganti, bukan guru cleaning service, gitu ya. Nah, si guru-gurunya itu cleaning service juga dibilang, demi Allah Pak, saya nggak melakukan gitu. Saya kan bapak guru, saya juga keluarga punya anak di rumah. Nah, bingung kan? Ya, semuanya bilang begitu. Mana mungkin saya melakukan? Ini juga, nah jadi kasus ini akhirnya divonis deh. Divonis lah mereka semua sampai 8 sampai 11 tahun. Untungnya guru Kanada ini tahun 2019 dia dapat gerasi dari presiden. Tapi setelah berapa tahun ya, ada mungkin kurang lebih 3 tahun dia di dalam penjara. Ya, dapat gerasi dari presiden. Karena dilihat, wah ini sebenarnya lebih besar yang mendukung skenario bahwa ini nggak terjadi. Kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya ini juga ada nih Tangerang 2017. Jadi bukan hanya ke sekolahan yang mahal-mahal aja nih, ada sekolahan yang kemudian sosek bawah gitu ya. Gurunya guru honorer, dia kemudian ternyata melakukan kurang lebih yang ngelapor dan ditemukan dia pengalaman sebagai korban itu kurang lebih 41 anak gitu ya. Nah, di kasus ini sebelumnya guru udah ada beberapa anak yang datang ngelapor di satu polsek gitu ya. Tapi ditemukan bahwa anaknya ditanya nggak jelas, bingung lah, segala macam, jadi siapa nggak diketahui dan sebagainya. Ya si pelaku udah sempat kabur lah, dia pindah ke desa sebelah. Kejadian lagi kan, kira-kira begitu. Ya. Nah pada saat yang pertama, karena anak statementnya keterangannya terbatas minim, jadi kasusnya gugur, nggak naik lah kira-kira. Ya. Nah jadi memang benar rekan-rekan bahwa dalam upaya investigasi kasus kekerasan seksual pada anak, kita mengharapkan adanya alat bukti forensik teknis yang clear, ada CCTV, enak kan? Kalau ada CCTV kelihatan tuh apa yang dilakukan, kelihatan pelaku ya ini maaf ya kalau topiknya ini kita ini ya pelaku buka celana misalnya, lalu pelaku menindih dan sebagainya kelihatan, ya kan? Dia nggak bisa mengelak, ya kan? Atau hasil visum medis positif, tersangka ngaku dan juga ada si korban menunjukkan reaksi-reaksi trauma, begitu ya, sebagai behavioral indikator tingkah laku. Tapi dalam banyak kasus ini nggak tersedia. Kenapa? Banyak kekerasan seksual itu terjadi di ruang-ruang privat, ya, yang nggak ada CCTV-nya, bukan di pinggir jalan dan sebagainya. Ya. Lalu medical report juga ternyata inkonklusif. Ketika ditemukan ada robekan jam segini, apakah kemudian memang bisa dikaitkan tadi garis langsung gitu ya? Ini akibat dari kekerasan seksual. Ketika tidak terjadi juga kemudian bukan berarti tidak terjadi yang namanya kekerasan seksual, gitu kan? Tersangka ngaku, dalam banyak hal juga tersangkanya nggak mau ngaku, ya kan? Dengan mungkin dia menekankan citranya dia dan sebagainya. Termasuk juga psychological indicators, ternyata ada beberapa hasil riset melihat bahwa, jadi hasil risetnya kan gini kan, mereka anak-anak yang memang benar melakukan, ada bukti-buktinya yang kuat gitu ya. Lalu nggak semuanya kok mereka mengembangkan trauma misalnya gitu ya. Nggak semuanya kemudian pada saat investigasi dia depresi misalnya, kira-kira begitu ya. Jadi oleh karena itu maka kemudian statement keterangan dari anak menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu kira-kira. Nah, oke, itu ya. Potret gejala di lapangan bagaimana? Bingung. Kalau kejadian dia ngelapor kemana? Kalian tahu nggak kalau apa yang terjadi hal buruk pada Anda mau datangnya kemana? Langsung ke polisi? Datang ke guru? Ke PPA udah tahu ya? Ini orang-orang PPA ya kayaknya sini ya. Jadi tahu datangnya kemana, gitu ya. Lalu peran serta masyarakat ya, karena apa? Kita tahu ada hambatan psikologis kan, mereka malu, mereka khawatir nggak dipercaya dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Lalu kita juga tahu reaksi masyarakat yang jadi korban malah dia yang dikeluarkan dari sekolahnya, dan ini jamak nih, banyak terjadi seperti itu, gitu ya. Tidak tahan intimidasi, apalagi yang katanya pelakunya adalah tokoh di kampungnya yang sudah banyak membantu masyarakat di tempat ini. Kalau nggak ada dia, kitanya juga jadi susah misalnya gitu ya, reaksi masyarakat jadi reaktif. Oke. Nah ini juga ketika anak datang melapor, oke saya mau datang, ya udah deh dia bawa sama gurunya, dibawa sama orang tuanya, mungkin dibawa sama temennya. Kemana tuh? Ke kantor polisi. Terus di kantor polisi apa? Tanya-tanya, oke bentar ya, dikirim lagi lah dia ke P2TP2A atau dia P2TP2A dulu baru dikirim ke polisi gitu kan ya.
Terus dari situ dikirim mana? Kirim ke rumah sakit, ya kan? Ngantri dulu di depan, bayar loket pendaftaran. Dari situ apalagi? Diperiksa lagi sama dokternya, gitu kan? Ditanya di loket, keperluannya apa Bu? Saya mau meriksa nih, saya mengalami kekerasan seksual atau nih ada isu, ya kan? Lalu nanti dokter ditanya lagi, ya. Jadi banyak pihak yang didatangi, gitu kan? Umumnya ketika mendatangi pihak-pihak ini apa yang ditanya sih? Iya, apa yang terjadi? Kalau begitu kan dia cerita lagi berulang-ulang, ya, karena gitu. Nah ini juga nih praktik di lapangan BAP. Apa yang terjadi kalau kita lihat di sini? Ya artinya kalau di BAP kan kalau kita lihat dari gambar ini aja nih, ya, ini bagaimana di suatu PPA Polres Kabupaten XYZ. Ya. Anaknya bersama dengan kira-kira apa yang error di sini? Apa yang sebaiknya tidak berpotensi salah, keliru? Di dalam anak ini tuh penyidiknya perempuan juga tuh. Ada banyak yang bisa mendengar di situ, betul gitu ya. Idealnya adalah ya, lalu apa lagi? Tuh dia ngadep ke luar, ada kacanya, orang lalu lalang bisa ngelihat, bisa wartawan media, pilih kasus-kasus besar begitu kan ya, hal seperti ini. Dan juga si penyidiknya sibuk dengan laptop gitu ya. Oke. Nah, jadi itu kan apa kenyataannya gitu ya, fakta kondisi saat ini gitu ya. Lalu kemudian saya juga dari saya melakukan riset, saya pengen tahu gimana sih polisi itu kalau ketemu sama anak-anak dia nanyanya gimana ya, cara mereka bekerja dengan anak-anak bagaimana. Jadi saya lakukan 2 studi pakai studi kasus ya. Saya suruh mereka baca terus dari situ siapin interview plan. Atau yang kedua saya ngambil tuh dari yang namanya studi arsip BAP itu ada bagian wawancara. Itu sisinya tanya jawab ya. Lalu kemudian dilihat kualitasnya bagaimana. Ternyata ini minim yang namanya undangan. Kebanyakan direktif. Direktif itu apa? 5W1H. Atau option posting dikasih pilihan. Bahkan sugestif. Gitu ya. Yang kemudian yang efektif, yang seperti undangan, oke, kasih tahu ibu dong semua. Ya, menurut kamu kenapa kamu ada di sini? Kira-kira begitu kan ya. Tapi yang terjadi adalah, oke, kamu kenal Bapak Dewa? Misalnya gitu ya. Iya, saya kenal Bapak Dewa. Misalnya gitu kan. Kamu kenal Bapak Dewa. Waktu itu Bapak Dewa melakukan ini ke kamu kapan tuh? Gitulah kira-kira. Jadi itu semua udah dari si penyidiknya. Jadi wawancaranya lebih sifatnya konfirmatori. Ya, dia sudah ada banyak hal di dalam kepala. Ya. Tapi memang ya habis gimana lagi karena mereka dididiknya seperti itu gitu ya. Kalau tanya ke penyidik gitu ya, tanya apa sih mereka panduan kamu si Adi demen babi. Waduh, si Adi demen babi. Apa itu si Adi demen babi? Siapa, apa, di mana, dengan siapa, mengapa, bagaimana, bila mana. Kira-kira gitu ya, 5W1H. Ya kan? Nah, itu tuh yang di kepala mereka ingetnya itu tuh, si Adi demen babi, singkatannya ya. Seperti itu ya. Ya, 51 ya. Karena gitu kan, padahal ditanya siapa. Nanti kan anak itu bisa bilang, nanti kamu kalau ditanya siapa, bilang si om itu ya. Oke. Kalau ditanya berapa kali, bilangnya berapa? 3 kali ya, gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah. Lalu ada Perkap memang tahun 2008, pengertiannya diajukan dengan ramah dan empati. Tapi seperti apa yang pertanyaan diajukan ramah dan empati? Yang melakukan Om Dewa ya sambil senyum-senyum. Kan nggak gitu juga kan misalnya ya. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu ada Perkap terbaru yang 2019. Nah, di sini adalah ditambah lagi di keadilan restoratif. Wah, Indonesia kan kita suka ya istilah-istilah yang kemudian sound school gitu ya dan kelihatan ini berpihak korban tadi ya. Dan yang sayangnya keadilan restoratif itu juga seringkali dijadikan payung untuk tadi dimediasi, didamaikan, dinikahkan dan sebagainya ya. Bantuan bukti ilmiah psikologi forensik itu juga ya. Nah, ini juga memang ada gap antara prinsip hasil diklat dan prakteknya juga ya. Memang kita tahu udah diklat penyidik itu kebanyakan fokusnya pada komponen hukum. Gak bahas tentang bagaimana keterampilan wawancara. Oke. Ya, jadi prakteknya tidak yang berbasis bukti. Oke. Nah, kita tahu budaya hard power distance, kita juga kolektif, tapi hasil riset saya ke polisi mereka beranggapan bahwa enggak kok anak tuh enggak terlalu mudah dipengaruhi oleh figur otoritas. Padahal tidak demikian. Ya. Anak tuh kemudian ada kecenderungan untuk bertemu orang dewasa, oh iya mami, iya papi, siapa gitu kan kira-kira ya, menyenangkan hati figur orang dewasa. Nah, kita tahu bahwa dalam kasus investigasi kasus semua terjadi di masa kapan? Di masa lalu, ya kan? Bahwa dia mungkin dilecehkan, mengalami kekerasan seksual di masa lalu. Kita bekerjanya di konteks waktu sekarang nih. Jadi kita bekerja sekarang, peristiwanya ada di masa lalu. Dari peristiwa ke dia ketemu polisi banyak hal bisa terjadi, benar nggak?
Dia bisa ketemu temennya, dia bisa ketemu orang tuanya, dia bisa nonton TV tentang kasusnya dia, dan banyak hal. Dia juga bisa kemudian setelah itu dia setelah kejadian dia main lagi, dia main dan lain sebagainya, gitu ya. Seperti itu. Padahal kita bekerja dalam konteks waktu sekarang dan apa yang kita lakukan sekarang punya implikasi yang besar ke masa depan. Jadi istilahnya high stake, gitu kan. Kenapa ada orang kemudian bisa dianggap dia bersalah, dia kehilangan kebebasan, dia di lapas, gitu ya. Atau juga ada orang yang dianggap dia tidak bersalah padahal dia yang bersalah sebenarnya, gitu kan, kira-kira. Jadi ketika kita bekerja dengan mereka, aspek psikologis yang relevan adalah memori, gitu ya, salah satunya. Kenapa? Karena memori menyediakan produk, ya kan? Kita semua kan kita nggak hadir. Kita hadir nggak di waktu peristiwa? Kita lihat langsung nggak? Baik hakim, jaksa, polisi kita nggak lihat langsung. Jadi kita bukan yang tahu siapa, ya yang melakukan sebenarnya, korban sebenarnya, dan Allah Maha Tahu, gitulah kira-kira ya. Kita kan nggak ada di situ, ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah kita tidak punya ground truth. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian mengemukakan seolah kebenarannya. Ya, nah dalam hal ini dengan metode, dengan teknik kita bergerak mendekati ground truth itu, gitu harapannya. Itu bergerak mendekati, mungkin juga nggak akan pernah 100% nyampe ke situ, gitulah kira-kira ya. Ya, nah jadi ini saya pikir kalau dalam forensik kita harus paham ini, ya harapannya kita menghindari false negatif, false positif. Ya, ini false negatif, false positif salah nih ya. Oke. Kita bilang oh iya ini memang dia pelakunya padahal bukan gitu ya. Atau kita bilang oh dia bukan padahal iya, gitulah kira-kira ya. Harapannya true positif dan true negatif kan. Nah, ada beberapa kasus ini kasus false positif tuh maksudnya ya. False positif. False positif apa? Oh ya positif ini terjadi dan pelakunya adalah Mas A ya. Kira-kira seperti itu. Pelakunya adalah Bapak A, ya misalnya. Nah, di sini ternyata ini kalau yang suka nonton film Netflix, saya sarankan nonton deh When They See Us. Itu based on true story di New York ya. Sekelompok pemuda ditahan sampai 15 tahun gitu, cukup lama. Datangnya masih pemuda, keluar udah om-om. Kira-kira keluar udah bapak-bapak ya. Kenapa? Atas suatu perilaku mereka dianggap melakukan suatu tindak pidana padahal bukan mereka pelaku yang sebenarnya. Waktu itu ada revolusi DNA melihat dan ternyata ada pelaku yang menyampaikan bahwa dia lah gitu ya. Jadi melahirkan namanya Innocence Project. Dia proyek di Amerika membebaskan orang-orang yang salah tangkap, salah putusan, salah vonis. Ya. Nah ini di Indonesia mulai ada revisi, tapi kemudian ini lagi belum berjalan secara optimal. Oke. Nah kalau dilihat kok bisa salah ya, jangan ini. Jadi ada yang namanya exoneration cases, kasus-kasus yang kok salah putusan dilihat, dikumpul ini ada apa sih? Ternyata faktor terbesar adalah errornya saksi. Tapi juga ada nih misconduct-nya polisi, misconduct jaksa, termasuk juga error dari pelibatan si ilmuwan juga gitu ya. Misalnya ahli fingerprint dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu yang false positif ya. False negatif ada juga gitu ya. Sempat ada hashtag di Twitter, percuma lapor polisi. Dibalas sama polisi, oh enggak kita tegas humanis, kita sesuai prosedur, kira-kira ya. Jadi ketika kasus tidak bisa terdeteksi, sehingga apa? Pelaku sebenarnya dia masih berkeliaran tuh, ya kan dia beresiko juga menjadi menimbulkan korban baru. Nah kalau dilihat di kelompokannya ada 4 faktor utama. Yang pertama dari saksinya, kedua dari tersangkanya, bisa aja pengakuan palsu. Kok ada sih pengakuan palsu? Ada. Seseorang bisa mengakui melakukan sesuatu, padahal bukan dia yang melakukan karena ya udahlah biar cepat, misalnya prosesnya saya ditekan terus intimidasi, atau kemudian bisa juga dia secara sadar karena mungkin ada konsekuensi yang lebih besar yang diperhadapkan pada dia, misalnya dia dijanjikan sesuatu misalnya. Lalu misconduct salah prosedur bias dari ahli, dan yang terakhir ini pre-trial publicity. Nah itu juga kasus-kasus yang sudah tenar sebelum persidangan itu rentan berpotensi untuk error ya. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana kasus misalnya polisi-polisi di Inggris terhadap kasus kekerasan seksual dan sebagainya, apalagi dengan korban banyak, mereka bekerja dalam diam. Senyap, operasi senyap. Nggak heboh di awal-awal, dipanggil wartawan dan sebagainya gitu ya. Itu kemudian berpotensi bias itu ya. Mereka bekerja dalam senyap. Kenapa? Karena dengan itu mereka bisa mengakses korban, mereka bisa mendapatkan data yang lebih lengkap, baru setelah bekerja selama 6 bulan jeder diungkap. Telah terjadi di Manchester kejahatan seksual yang luar biasa besarnya. Yang dilakukan oleh mahasiswa asal Indonesia waktu itu ya. Nah itu terjadi ya. Nah
Jadi ini memori tadi sudah dijelaskan, ini penting karena kita bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan, berdasarkan kesaksian. Seseorang bisa ingat tapi dia nggak mau laporin, dia diem aja gitu kan kira-kira ya. Beda antara mengingat dan melaporkan. Oke. Nah, ini udah saya lewatkan saja jadi yang penting. Nah, ini dari hasil riset saya juga menunjukkan saya melakukan survei nih pada polisi. Saya kayak kasih ujian psikologi kognitif gitulah kira-kira ya. Bagaimana mereka memahami dan ternyata itu mereka setuju di konsistensi indikator akurasi, padahal orang bohong aja bisa konsisten, ya enggak? Kan udah ini ya, nanti kalau ditanya ini bilangnya ini, iya. Ditanya lagi hal yang sama, dia konsisten lagi. Jadi konsistensi tidak bisa kita terima lagi jadi indikator akurasi. Detail minor, ada seseorang dia bisa ingat sampai sekecil-kecilnya, hal-hal yang dan secara lancar disampaikan, itu pun juga dianggap oh iya kalau dia bisa ingat banyak, dia adalah akurat, padahal tidak demikian gitu ya. Nah, jadi banyak keamanan termasuk indikator nonverbal. Nah, itu juga nonverbal tuh ya. Katanya kalau bohong matanya kelap-kelip atau apa ya, atau dia ngeliatnya kemana atau kakinya goyang-goyang lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya memori bekerja seperti kamera recorder, mampu merekam mutar kembali pengalaman apa adanya, ada setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Kamera recorder, ya kayak ini nih, kamera recorder. Jadi merekam apa adanya. Tidak setuju ya? Iya ya. Jadi kita berharap banyak sama memori, tapi memori itu rentan, ya. Ya, dia rentan. Ya, kita bisa kemudian ini ada beberapa latihan-latihan, bisa dikasih gambar ini, apa yang Anda lihat? Lihat istana pasir? Oh iya lihat. Lihat sendal, lihat handuk, lihat bola voli. Oh iya ada. Karena kan di pantai pakai handuk, padahal faktanya tidak ada gitu ya. Ini juga nih tugas-tugas memori. Kasur, selimut, lelah, mimpi, istirahat, bangun, capek, nguap, ngorok, kantuk. Anda lihat kasur? Dengar kata kasur tadi? Ada selimut, ngorok, ngantuk, ngorok, ngantuk, tidur. Nah itu ya, jadi hal seperti itu. Jadi bilang, oh ya tidur ada, padahal nggak ada gitu ya. Karena tadi asosiasi udah ada kasur, ada selimut, ada bantal, ada ngantuk, maka enaknya tidur. Seperti jam-jam seperti sekarang ini gitu ya. Jadi keterangan dari memori reliable, tapi dia rentan lupa, rentan ditambah dikurangi, rentan nggak lengkap. Ya, jadi bukan replika, ini bisa lanjut saja. Oke, ya. Dan memang ada dalam proses hukum ini seseorang mengingat melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak dialami atau berbeda dengan apa yang sebenarnya dialami. Kira-kira begitu, ya. Ini namanya false memory. Bisa secara sugestif, bisa secara spontan. Oke. Nah ini saya mau teman-teman mengingat tentang teori psikologi umum gitu ya, bagaimana memori bekerja ya kan, ada di encode, konsolidasi dengan apa database yang udah ada, nanti dipanggil kembali, di retrieve ya. Kita mengencode tergantung konteks situasi, pada saat cahayanya terang mungkin kita dapat banyak, tapi ketika gelap ya kita mungkin dapatnya sedikit, misalnya seperti itu. Nah, pada saat attention, encoding, konsolidasi, kita sekarang bekerja dalam konteks sekarang, dalam investigasi, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah terima aja. Tapi yang bisa kita fokuskan adalah di variabel sistem, itu retrieval-nya. Itu fokusnya. Ya. Artinya apa di sini? Kita paham perlu paham tuh bagaimana cara kerja memori di tahap retrieval. Karena dari hasil riset kita lihat nih, pengaruh stres dan memori retrieval seperti apa? Pengaruh stres dan memori, gitu ya, secara umum. Ketika encoding, stres itu meningkatkan kerjanya memori, kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa? Nah, sambil Anda pikir kalau kekerasan seksual tuh pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang stressful ya, gitu ya. Pengalaman kekerasan secara umum lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kualitasnya pengalaman yang sebenarnya sangat sulit untuk dilupakan. Sangat sulit untuk kemudian dihilangkan, atau bahkan ada kalau kita belajar psikodinamik di repress gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Sama seperti mungkin Anda ketika Anda oh iya nih mata kuliahnya susah nih, saya mau duduk belajar mendengarkan itu kan, iya jadi kan Anda dapat banyak ya. Tetapi ketika di tahap retrieval, stres mengurangi atau menurunkan kerjanya memori. Jadi, kalau kita di tahap retrieval di investigasi, maka yang penting adalah bagaimana supaya mudahnya dia nggak stres, gitulah kira-kira. Saksi, tersangka, korban, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita bekerja dengan memori, maka dia reliable tergantung tekniknya. Ya, tergantung tekniknya. Anda bilang, oh iya dia tuh menjadi korban. Tunggu dulu, gimana caranya dia sampai ngomong dia sebagai korban. Itu yang menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita tindak lanjuti. Oke, misalnya
Oh iya, kita pakai boneka, pakai gambar untuk dapat data yang lebih lengkap. Bro, Mas boleh tolong itu nggak dia? Ya, gitu ya. Enggak, sebelumnya itu diatasin ya. Jadi kalimatnya pewawancara dapat menggunakan boneka dan gambar. Setuju nggak? Setuju ya. Tapi ternyata di hasil riset enggak. Kenapa? Apalagi kalau boneka yang anatomically correct dolls. Jadi yang kelihatan, ya mohon maaf ya, payudaranya kelihatan, bagian belakangnya gitu kan. Nah, anak-anak dikasih itu yang menonjol-nonjol, dia pencet-pencet gitu kan. Dia bermain dengan hal tersebut, misalnya gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kita tidak mensugesti. Ya. Nah ini mati lagi nih. Ya, next. Ya. Nah ini jadi sehingga oleh karena itu kita fokus pada yang namanya wawancara forensik. Ya. Beda dengan wawancara klinis. Karena apa? Kita fokusnya kepada mendapatkan informasi, data, keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Karena pada dasar setiap anak itu seorang lebih minimal usia 3-4 tahun, dia bisa mengingat dan melaporkan kembali pengalaman traumatiknya. Tetapi kalau bekerja anak hati-hati, karena keterangan mereka bisa terkontaminasi kalau cara kita tidak proper, tidak oke. Ya, sehingga kemudian perlu adanya protokol. Kan tadi kan, only as reliable as teknik yang digunakan untuk mengelicit, ya, memunculkan hal tersebut. Ya. Jadi, nah inilah kemudian menjadi penting. Oke, rekan-rekan penyidik yang ada di lapangan kita perlu bekali dengan supaya mereka praktiknya yang, bukan istilah mereka position presisi, berbasis riset, berbasis bukti sesuai standar. Dan memang di rekomendasi internasional juga nih ya, questioning during investigation is one of the primary function, gitu kan? Dan ditekankan bahwa wawancara dilakukan dengan cara yang sesuai dengan HAM, menghargai kemartabatan dan sebagainya. Ya, nah ini ya, ini juga ada Mendes Principle of Effective Interviewing for Investigation and Information Gathering, baru tahun lalu tuh, ya. Oke. Nah, dalam saya melakukan riset nih, saya ajarin tentang protokol, gitu kan. Saya ajarin pakai protokol, lalu ada pre-test post-test, lalu kemudian mereka juga diminta untuk berlatih menggunakan protokol itu, gitu ya. Hasilnya setelah training, oke, knowledge-nya mereka meningkat. Dan keterampilan bagaimana? Oh iya, mereka lebih masukin lagi pertanyaan-pertanyaan yang efektif, seperti pertanyaan undangan. Gitu ya. Jadi, oke, sekarang kasih tahu semua. Gitu ya. Tell me what happened. Ya, kasih tahu semua, kita diem dulu. Gitu kan, dia menyampaikan. Jadi nggak langsung siapa namanya, di mana itu kejadian. Gitu ya. Baru setelah itu, kita boleh nggak pakai directive option posing? Boleh, tapi yang nggak boleh sugestif ya. Boleh, tapi harus diikuti juga dengan pertanyaan undangan. Siapa nama bapaknya? Bapak Dewa, coba deh kasih tahu Bapak semua tentang Bapak Dewa. Bapak kan nggak kenal ya tentang Bapak Dewa. Kasih tahu semua. Nah itu seperti itu ya. Oke. Lalu yang kedua saya juga lakukan lagi sama, tetapi kali ini kita dapat data tentang praktik wawancaranya secara langsung ke anak. Gitu ya. Ada dengan paradigma riset eksperimental namanya stage event. Jadi kita nyiapin semacam kegiatan. Kegiatan pertama sebelum wawancara ini ada orang stranger datang ke sekolah, dia melakukan sesi foto bersama. Dalam sesi foto bersama itu anak ada, oke, om lap dulu keringatnya ya, gitu kan, lap keringatnya. Oke, kamu mau nggak pakai lipstick? Oke, kira-kira gitu ya, dipakein dan lain sebagainya. Kita diganti kostumnya, tapi tetap pakai seragam ya, diganti kostum Superman. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan spesifik. Nah, lalu kemudian mereka ikut training di wawancara, lalu kemudian setelah training, para polisi dan petugas PPI itu juga kemudian mereka berkegiatan juga sama anak ya. Ini body measurement. Jadi kayak oke, diukur lingkar kepala, ya, kakinya dan sebagainya. Baru kan nanti diwawancara mengenai peristiwa tersebut. Dan hasilnya setelah training pertanyaannya juga invitation lebih banyak dan detailnya kan kita tahu nih, kita tahu ground truth-nya, kita tahu apa yang terjadi. Karena setiap proses itu direkam dan si eksperimenternya itu dia juga ikutin prosedur. Pertamanya menyapa, yang keduanya membantu untuk dia ganti kostum, lalu menyeka keringat, lalu nanti minta kamu mau nggak selfie bareng sama om, saya begitulah kira-kira ya yang terjadi. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana penggunaan protokol kemudian efektif ya dan bisa buat mereka. Oke. Saya pikir itu sehingga dari yang saya mau sharing kan adalah dari hasil riset. Jadi dari observasi di lapangan ada upaya untuk meningkatkan praktik. Sehingga kemudian dilakukan pakai protokol, pakai hal tertentu. Ini sisa 15 menit. Ya. 15 menit. Kok di situ udah 0 menit?
Oke, nggak apa ya, ya, ya. Mungkin ada yang ingin bertanya nggak, rekan-rekan? Ya, ada yang bertanya karena ini udah bagian simpulan ya tentang bagaimana kemudian dalam aplikasi psikologi hukum harapannya praktisi itu baik sebagai psikolog maupun penyidik kita punya toolbox, kita punya semacam alat bantu itu perlengkapan gitu yang kita bawa ya. Jadi kalau ada laporan, kita cek dulu, di gimana Bu, jangan sibuk di sini, cek di awal, pertama kali munculnya gimana, spontankah gitu ya. Lalu kita lakukan wawancara dengan protokol, dengan memperhatikan berbagai macam hal, setelah kita dapat semuanya dan sebagainya, kita lakukan untuk mengidentifikasi ya, sejauh mana seseorang mengemukakan apa adanya berbasis pengalaman atau tidak, kita lakukan namanya analisis pernyataan. Jadi bukan lagi fokus ke nonverbal, tapi kita fokusnya ke verbal. Kenapa? Karena konten verbal dari orang yang mengemukakan berdasarkan pengalaman berbeda dengan konten verbal dari orang yang mengemukakan tidak berdasarkan pengalaman. Contoh konkret, Anda diminta menceritakan pengalaman terakhir waktu liburan. Ya, Anda misalnya pengalaman terakhir waktu liburan ke Eropa, anggaplah ke Perancis, ke Paris, misalnya gitu ya. Orang yang pernah pergi ke sana sebenarnya dia mungkin cerita, oh iya ada restorannya yang Mbak Shirley ya, atau misalnya pergi kemana, aktivitas tertentu, makanan apa dan sebagainya yang spesifik ya. Tapi kalau yang nggak pernah, mungkin dia suruh ngarang, dia pasti akan cerita, oh saya pergi ke Menara Eiffel, saya lihatlah di situ Menara Eiffel, lalu saya lihat di toko apalah, pengetahuan umum banyak, misalnya begitu lah ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan dalam analisis pernyataan dan pendekatan skenario. Jadi kita sejak dari awal bekerja dengan minimal ada 2 skenario. Bahwa anak itu misalnya secara mungkin detailnya anak itu dia mengalami atau dia tidak mengalami ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya pikir itu aja sih Mas Dewa yang untuk bagian pertama ini. Kalau ada pertanyaan silakan saya berikan kepada Mas Dewa mungkin. Silakan Mas. Iya, terima kasih atas paparannya yang menarik Mas Nael. Sebelumnya saya ingatkan lagi, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa bertanya langsung atau menuliskan di kolom chat. Lalu peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir acara dan mengisi survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat, mungkin nanti akan dikirimkan ya, akan mendapatkan e-sertifikat. Kenapa perlu mengisi survei? Karena materi link rekaman dan e-sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke alamat email yang didaftarkan oleh peserta. Oke, untuk pendaftaran research day yang berikutnya akan dipublikasikan melalui media sosial Fakultas Psikologi. Oke. Nah, berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Mas Nael tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan, baik yang offline maupun yang online? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Kedengaran. Ya. Langsung saya pertanyaan kali ya. Oh namanya. Ya, perkenalkan nama saya Rola. Dan di sebelah saya ini kami dari UPTD PPA Depok. Ya, dan kebetulan juga nggak kebetulan sih, memang tugas kami adalah berkaitan sama anak dan remaja seperti itu. Dan seringkali kami harus berurusan dengan hukum, dapat dari Polres ya, terutama untuk bikin surat pemeriksaan. Nah, tadi menarik ya, kita berbicara tentang protokol ya. Sedangkan kasus yang kami tangani itu tidak hanya pada anak berusia sekolah. Bahkan ada yang usia 3 tahun pun ada. Dan kami suka kayak, aduh gimana ya menggalinya. Karena kan tadi ya, kita harus bikin surat pemeriksaan gitu. Pertanyaanku adalah gimana supaya itu bisa mengantisipasi terutama tentang memori ya. Karena usia kecil 3-5 tahun susah untuk ini memori, terutama kayak misalnya kita tanya tempatnya. Ya, saya diajakin muter-muter sama tersangka misalnya ya. Diajakin muter-muter, pokoknya tempatnya deket sini nih. Aku ada di sini, terus gambarnya muter-muter juga tuh garis doang. Yang kayak sampai saya menanyakan, ada Indomaret nggak di sana, ada Alfamart nggak di sana supaya memastikan di sekitar mana gitu. Dan itu nggak
nggak tergali gitu. Udah pakai boneka, pasti kita pakai boneka ya. Juga kadang nggak tergali. Nah, maksudnya gimana ya mengantisipasi soal memori itu, plus kita bertanggung jawab atas surat pemeriksaan, gitu. Karena kan itu kan menjadi basic penting ya untuk apakah ini tersangka akan naik atau tidak, terutama kalau misalnya nggak kena di visum, maksudnya ya yang perilaku seksualnya mungkin dari atas ke ya dari bagian tengah ke atas gitu ya. Kalau di bawah kan biasanya muncul ya di visum, tapi kalau yang dari tengah ke atas kan nggak muncul di visum gitu. Terima kasih Mas. Jadi kan ini lebih ke pertanyaannya bagaimana kita bekerja dengan anak yang usianya juga relatif masih sangat muda gitu ya. Jadi artinya di sini kita lihat mereka ada kebutuhan khusus tertentu gitu kan. Nah, yang pasti yang pertama saya mau tekankan adalah dan juga dari tadi sebagai seorang kelihatannya mbaknya psikolog ya. Atau ya sebagai psikolog dibuat meriksa, buat laporan dan sebagainya. Tadi ya saya pikir yang mau saya tekankan pertama adalah menyadari bahwa kita tidak punya ground truth. Jadi tidak perlu membebani diri kita untuk kemudian mengatakan bahwa oh iya ini ini terjadi atau tidak terjadi dan sebagainya. Kira-kira ya. Itu saya pikir yang pertama karena kita pun juga bukan polisi gitulah kira-kira ya. Kita juga bukan yang tugas utama untuk membuktikan dan sebagainya. Tetapi kita memberikan informasi yang harapannya membantu mereka misalnya kemudian merencanakan atau mengembangkan arah pemeriksaan dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kita bukan Tuhan gitu. Meskipun kadangkala mereka punya ekspektasi kepada kita bahwa kita seolah-olah bisa memberikan informasi yang lengkap, bahkan jadi Mbak menurut Mbak ini anak beneran korban atau enggak ya Mbak dan sebagainya gitulah kira-kira ya. Nah, itu juga yang saya pikir penting ya. Lalu yang kedua untuk membuktikan bahwa itu terjadi atau tidak itu bukan pada anak gitu ya. Jadi jangan juga kita mempunyai semacam pemikiran bahwa si anak itu dia harus bercerita lengkap dan itu bisa kita bisa katakanlah bisa kita ikuti dan menurut kita masuk akal kan. Oh iya nih make sense nih begitu. Kira-kira begitu. Sehingga seringkali kemudian kita desak mereka. Tetapi kemudian yang menjadi penting adalah karena kita mau mengharapkan anak menceritakan apapun segala sesuatunya semuanya lah gitu ya. Yang berhubungan baik berhubungan dekat sama tidak atau yang rada jauh tapi ada kaitannya tentang suatu peristiwa, maka kita ciptakan yang namanya bisa dikatakan panggung buat si anak itu perform, tampil secara optimal. Ya. Nah, saya pikir yang penting juga tadi kan pertama bekerja minimal 2 skenario. Yang kedua penting juga untuk kita, saya pikir yang selalu kalau misalnya saya lakukan saya buat timeline tuh, gitu kan. Oke, ini anak ini katanya dia mengalami kekerasan seksual. Tadi kan cek disclosure. Ini ide bahwa dia jadi korban tuh dari mana sih pertama kali munculnya? Apakah ibunya lagi goreng-goreng misalnya ya? Tiba-tiba anak pulang sekolah nangis. Mama itu om itu nakal gitu ya. Lalu kemudian mamanya ada apa nak gitu ya. Dia tidak sugestif, dia suportif dan sebagainya. Iya om itu masukin jarinya ke ininya aku dan sebagainya gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, jadi pelajari misalnya ditaruh di timeline ide ini pertama kali muncul dari ibunya atau dari anak langsung atau dari katanya tetangga atau kata temennya ngelaporin anak ini katanya gimana atau lain sebagainya. Jadi di situ kita lihat dulu tuh. Pada saat itu konteksnya seperti apa? Sejauh mana ide ini muncul secara spontan? Itu kan baru startnya tuh di depan. Lalu kita tahu bahwa dalam banyak kasus keterangan tuh berevolusi. Sama kayak tadi kasus JIS, kasus banyak lah. Awalnya ngomong begini, tiba-tiba jadi begini dan sebagainya. Jadi dengan timeline kita tempatin. Oke, ini katanya dia datang ngadu bulan Februari. Bulan April, tiba-tiba dia bilang lagi, ini katanya ada data baru nih, omnya atau siapanya kejadian di mana. Oke, kita cek bagaimana ini. Jadi artinya dalam memang pemeriksaan psikologi forensik ini kan bisa dikatakan multi method, multi tools. Jadi kita nggak hanya bisa mengandalkan pada sisa satu anak itu saja. Tapi kita siapkan stage buat dia bisa cerita semaksimal mungkin apapun tanpa kita mensugesti, gitu ya. Itu pasti kan banyak data-data yang kemudian penting untuk kita tahu kualitas kehidupan, konteks kehidupannya dia, gimana relasinya dan sebagainya. Tapi kita juga dapat data mungkin dari orang tua, dari temannya, dari gurunya, kira-kira seperti itu. Lalu pemeriksaan forensik psikologi forensik kan multi metode, multi tools. Kita nggak bisa hanya berdasarkan wawancara saja. Wawancara juga perlu ada data kolateral, ya kan, sama lah.
Dan kemudian juga mungkin beberapa hasil tes, tapi kita harus hati-hati dalam interpretasi hasil tes. Kadangkala kita cari, oh iya nih, dia gambar pohonnya ada lubangnya nih, ya. Oh dia gambar anaknya seperti ini. Nah ini kita juga harus hati-hati juga dalam interpretasi, karena seringkali kita mau ada yang namanya need for closure. Kita mau segera kayak jalan lurus nih, begitu, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah ya kita konsultasi ke hasil riset. Baca jurnal gimana sih yang namanya kalau anak 3 tahun, gimana ketika dia menceritakan kekerasan seksual seperti apa sih, kira-kira begitu. Lalu apa dampaknya, yang mana yang umumnya yang tipikal, tapi dampak tipikal ini pun juga dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor utama yang terbesar menentukan keberhasilan penanganan termasuk juga bagaimana kualitas data yang diperoleh adalah dukungan keluarga. Social support, terutama dukungan keluarga. Nanti kan bisa juga dicek, ya kan? Gimana dukungan keluarga anak korban yang datang melapor ini, misalnya. Jadi artinya dari situ kita kemudian kayak ngelihat secara lebih lengkap, gitu kan? Nah, lalu kemudian kita ya mungkin kita menyumbang bagian sedikit aja nggak apa-apa. Itu kan benang kusut ya. Kita nyumbang hanya area tertentu saja. Tentang misalnya bagaimana kemudian perubahan tingkah laku atau bagaimana ide ini muncul dan sebagainya. Tapi ya betul, kita dalam kesimpulan kita nggak bisa bilang bahwa ya ini dia terjadi atau tidak terjadi, dan itu kan semua kita berdasarkan keterangannya si anak, gitulah kira-kira. Ya, mungkin kurang lebih demikian Bu, Mbak, dan tadi ya termasuk juga misalnya ketika kita menggunakan protokol. Nah ini di protokol tuh ada beberapa protokol, misalnya wawancara dengan anak tuh ada beberapa bagian yang khusus, bagaimana menekankan pentingnya rapport building. Kita nggak bisa masuk kepada bagian substansi sebelum rapport building terbangun dengan baik, ya kan? Dan masuk ke bagian substansi pun ada yang namanya bagian transisi, gitu kan? Tadi adik waktu dibawa ke temu ibu, mama bilang apa sih, gitu ya? Kenapa ya menurut adik ibu harus ketemu sama adik? Bisa gitulah kira-kira. Tapi fakta dari hasil riset, anak usia 3-4 tahun dia tuh sudah bisa meretrieve, mengemukakan kembali apa yang terjadi. Sama seperti mungkin anak-anak di sekitar kita yang usianya masih balita, dia kan cerita, iya tadi aku di sekolah ada ini loh, gitu lah kira-kira kan, ada apa dan sebagainya. Oke, terus ada apa lagi, gitu kan? Terus apa lagi? Jadi hal seperti itu yang kemudian, dan memang betul rekan-rekan dalam wawancara forensik seringkali kita meskipun kita psikolog atau mungkin praktisi yang sudah punya ilmu pengetahuan pelatihan tentang bekerja dengan anak, seringkali kita terjebak dengan bagaimana praktek biasanya kalau kita ngomong sama anak, ya kan? Ngomong sama anak biasanya apa yang terjadi? Kalau orang dewasa ngomong sama anak, kitanya lebih banyak ngomong, anaknya jawab iya, enggak, gitu ya. Atau kemudian kalau anaknya yang aktif banyak ngomong, lalu kemudian kita ya tadi lakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih tertutup, gitulah kira-kira. Jadi memang nggak mudah Bu, gitu ya. Dan jangan perlu Mbak membebani diri dengan untuk menjawab hal tersebut, tapi ya tadi bagaimana ya metode, cara yang digunakan, dan yang pasti tadi ya, karena dia anak semakin kecil punya kebutuhan khusus, maka approach kita pun juga harus lebih khusus, gitulah kira-kira. Semoga ini memberikan inspirasi gitu ya, kira-kira gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Peserta yang di sini mengatakan sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang offline maupun yang online, silakan. Yang online silakan raise hand juga bisa. Apa? Oh iya. Ya. Atau kita lanjutkan ini bisa juga ya. Oh, gitu ya. Oke. Sebentar, mic-nya agar yang online bisa mendengar. Jadi pertanyaannya, kesimpulannya saksi mata itu penting banget apa enggak? Terus kalau anak harus jadi saksi atau saksi/korban, itu siapa yang harusnya ya bertanya pada dia? Itu kalau orang-orang itu dengan baju hakim dan jaksanya nanya, kita ngeliat aja males gitu loh. Gimana bocah gitu. Jadi memang sejauh mana, kan seringkali kalau di
terminologi hukum saksi sama korban suka ditempel ya kan, bahasa dari saksi korban gitu lah kira-kira. Nah, bagaimana seberapa pentingkah keterangan dari saksi gitu kan tadi ya, bahwa kembali bahwa pasal 4 peristiwa ini kita tidak ada di situ, kita tidak melihat, sehingga harapannya adalah orang yang melihat langsung, yang mengalami langsung, dia bisa memberikan kontribusi lah gitu ya, bisa memberikan informasi. Nah, kita tahu juga tadi bahwa memori kan rentan ya. Ditambah lagi orang bisa aja ingat, tapi tunggu dulu, saya mau kasih tahu nggak ya gitu kan, kayak istilah kasih tahu nggak ya gitu ya. Jadi kan kemudian dalam banyak hal sangat dipengaruhi dengan bagaimana teknik kita, metode kita mengelisit itu, sehingga itu kemudian dia dengan sukarela, terbuka dan bersedia untuk mengemukakan apa yang memang betul-betul dialami langsung, disimpan ya kan, diingat oleh dia ya kan, lalu kemudian nanti dia mau menyampaikannya. Dan memang yang kedua tadi Mbak Sally kebukaan itu sangat menarik, bahwa jadi sejauh mana nih kita apa istilahnya mengandalkan ya kan, karena gini, ada semacam suatu premis di kalangan hukum kalau yang namanya saksi anak tuh dia kasarnya dia nggak disumpah gitu lah, atau bahkan bisa dikatakan oh dia ini nggak bisa kita pakai keterangannya kira-kira. Padahal misalnya dari riset empirik terutama dari psikologi perkembangan, anak tuh bisa tuh dia jadi saksi yang efektif kan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sehingga kemudian ketika kita bekerja dengan anak, dari hasil riset ini menekankan bahwa kita perlu keterampilan yang sifatnya lebih spesifik, perlu kompetensi khusus, sehingga nggak bisa lah seolah-olah misalnya semua penyidik, semua jaksa itu bisa bekerja sama anak. Mereka perlu dibekali, perlu dilatih hal tertentu gitu ya. Jadi ada misalnya oh ya kalau misalnya di Skandinavia gitu ya, itu ada namanya Barnahus, rumah anak ya. Ya. Lalu siapa yang jadi ketika terjadi kasus gitu kan. Kalau tadi kan si anak datang mungkin ke polisi dulu, dari polisi dilempar ke P2. Dari P2 dilempar lagi ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi di praktek di sana ketika terjadi kasus, anak ke center children center katakanlah di situ, apa yang terjadi? Polisinya datang ke situ, jaksanya datang ke situ, meminimalkan anak ditanya berulang-ulang kali terus. Lalu yang menanyakan siapa? Yang bertanya adalah memang mereka yang sudah kompeten, certified sebagai pewawancara anak. Dan pada saat wawancara, yang lainnya pengambil keputusan lain sebagainya itu dia ada di ruangan sebelah, pakai one way mirror, gitu, pakai teknologi seperti inilah kira-kira. Lalu kemudian nanti si jaksa masing-masing kan punya tugasnya masing-masing. Peksos punya tugasnya masing-masing. Peksos punya tugasnya, mungkin psikolog juga punya fokusnya tertentu dalam pemeriksaan, polisi juga demikian. Lalu disitulah dia akan tolong dong ditanyain mengenai waktu itu ada nggak orang lain atau si pelaku dia melakukan semacam suatu pemaksaan dan sebagainya atau enggak gitu kan misalnya gitu ya. Nah itu menjadi bahan yang disampaikan ke si penyidik itu. Ya, nah itu yang pertama prakteknya. Yang kedua juga yang menarik adalah misalnya kalau praktek di Eropa Barat, misalnya di Belanda itu, yang saya tahu nggak pernah tuh yang namanya anak sebagai saksi itu dia hadir di persidangan, kira-kira ya. Seperti ya meskipun peradilan anak atau peradilan dewasa, tapi saksinya anak nggak pernah tuh si saksi itu dihadirkan langsung. Lalu mereka basisnya apa? Rekaman. Jadi maksudnya apa? Ketika misalnya hakimnya merasa nggak yakin, coba dong saya pengen tahu, wah, ini anak ini waktu dia ngomong begitu, coba kayak gimana sih, puterin dong rekamannya. Puterin, di play. Nah gini Pak, oh ya jelas aja anak itu ngomongnya begitu, orang kalian aja nanyanya begitu, polisi bisa begitu. Jadi si hakim bisa bicara seperti itu, gitu kan. Nah ini memang sesuatu hal yang, ya tadi kan dalam rangka kita men-secure alat bukti yang bisa dikatakan berkualitas, gitu kan. Karena teknik itu matters gitu. Bagaimana cara kamu sampai kepada memperoleh keterangan itu dia kita perlu ketahui gitu loh kira-kira. Nggak hanya berbasis dari mungkin rekaman istilahnya BAP atau bahkan dari surat-surat itu aja gitu kan, itu kan nggak terlalu bunyi gitu. Jadi itu misalnya hal yang terjadi misalnya Mas Arli. Oke. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Apakah ada lagi? Kalau tidak Ya, mungkin melanjutkan tadi ya tentang disclosure tadi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya, dilanjutkan. Kita masuk dulu ke bagian toolbox. Ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada Itu the PowerPoint slideshow yang ingin ditanyakan, slideshow. silakan menuliskan di kolom chat. Ya, jadi toolboxnya minimal 4 ini ya. Yang pertama kita lihat.
Nah ini ya. Jadi ketika ada kasus coba kembali ke pertama kali dia terkuak tuh gimana. Jadi mundur zoom di situ ya. Intinya kalau dia terkuak spontan, meski yang nggak lengkap itu lebih memenuhi indikator truthful. Dibanding misalnya anak datang tiba-tiba nangis, tiba-tiba rewel, ibunya langsung kenapa nih ya? Jangan-jangan jadi gampang gitu ya. Jangan-jangan waduh, ibunya kebetulan baru habis nonton seri Jatan Ras di televisi, kan ada tuh ya, seri-seri bagaimana pengungkapan kejahatan, banyak dibahas tentang itu. Nah, itu kan lebih tidak spontan, ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua interview. Interview ada 4 aspek nih yang saya pikir penting. Bagaimana kita pastikan protokol dilakukan, ya, dia menggunakan protokol, sadar juga tentang informasi pre-interview. Seringkali sebelum interview, kita udah disuplai itu informasi. Itu anak tuh kan dia memang genit di sekolahnya. Oh, itu pelakunya tuh gini-gini. Jadi kita udah dapat banyak hal kira-kira. Lalu penggunaan rekam dan kita review temuan ya. Nah ini tentang secara umum ada yang namanya dari Norway itu dia pakai kreatif namanya ya, tapi atau PIS. Jadi mulai kita perencanaan, introduction building rapport, first free account. Jadi ada babak-babak. Babak pertama udah ngomong aja dulu semua, ngomong cerita semua. Kasihan. Berat loh, enggak. Oke. Ya kira-kira gitu ya. Jadi dia cerita dulu semua. Baru dari situ kita dalami. Jadi tadi adik ngomong begini. Kasih tahu dong semua tentang hal itu. Tadi kamu ngomong begitu ya. Hal seperti itu. Oke. Jadi lalu nah ini ada yang namanya prosedur wawancara kognitif. Nah, ini ada tahapannya nih. Ada pembukaan, penjelasan tujuan, transfer control, ground rules. Nah, ini dari hasil riset ya tentang bagaimana psikologi kognitif, psikologi perkembangan gitu kan. Lalu ada yang namanya mental context reinstatement. Jadi dia diminta untuk secara mental hadir dulu di tempat itu. Ini biasa dipakai ketika kita bekerja dengan saksi. Oke. Lalu kemudian sampaikan semua. Jadi habis context mental reinstatement, dia sampaikan semua terus cara recall berbeda. Dari depan ke belakang. Nah, sekarang ibu pengen tahu lagi, tadi udah cerita ya waktu dari dia bapak itu atau si mas itu ngajak kamu ke kamar kosnya gitu kan. Sampai kemudian terjadi kamu pulang dalam keadaan nangis. Sekarang bapak pengen tahu, coba kamu cerita mundur ke belakang waktu kamu nangis sampai mundur sebelumnya sampai kira-kira begitu ya. Nah ini itu secara untuk kemudian kita melakukan pendalamannya. Kadang-kadang sama seperti tadi kan kita taruh di timeline kan ini namanya memory episodik. Pertamanya saya dijemput, terus saya diajak mau makan enggak. Habis itu saya bilang enggak mau, tapi dia udah enggak apa-apa, enak kok, enggak lama. Saya ikut naik motor. Oke, habis saya makan di warung pecel. Habis itu saya dibawa ke capek ya, mau enggak minum di tempatnya bapak. Langsung begini gitu kan episode urut-urutan. Kadang-kadang kita zoom. Kita zoom di bagian ini. Jadi mulai dari kamu didorong sampai kemudian kamu istilahnya masuk ke kamar mandi atau keluar dan sebagainya. Nah, jadi kita minta dia untuk mengemukakan. Nah, sesi pertanyaan pakai quick invitation, bukannya yang tadi ya, bukan yang tadi. Oke, siapa namanya, berapa kali? Kayak gitu kan jawabannya pendek-pendek. Tapi tadi kamu bilang tentang si Mas. Boleh nggak sekarang kamu cerita semua tentang si Mas itu, gitu ya? Nah, itu kan jawabannya lebih panjang tuh, ya, dan itu kita tidak mensugesti. Oke. Nah, ini kalau yang secara umum NISCHD ini yang saya adaptasi. Nah, ini nih, dia ada prasubstansi, ada transisi, ya. Baru kita masuk ke substansi. Ada habis itu istirahat dulu, terus kita review. Kita balik lagi, kita review, kita lihat. Tadi anak ini ngomong di sini begini, sebelumnya dia ngomong begini. Nah, yang mana nih ya? Kita kira begitu, ya. Lalu ada namanya aturan dasar. Aturan dasar apa nih, ya? Ini juga penting namanya one level down. Bahkan misalnya bukan yang kita kadang-kala kan kita diajarkan untuk misalnya lebih setara gitu ya. Lebih setara. Tapi ini bahkan kitanya yang lebih di bawah mereka, karena bukan di bawah mereka kita duduk di lantai mereka di kursi ya. Bukan begitu ya. Kenapa? Karena di sini kan siapa narasumbernya? Ya dia kan narasumbernya, bukan kita gitu ya. Kita mulai dari dia datang misalnya sibuk main Roblox, main game di laptopnya, di HP-nya. Kamu main game apa sih? Main game Roblox, Kak. Ajarin kakak dong gimana sih cara mainnya. Kita transfer kontrolnya dia. Gini loh Kak, gini. Jadi itu sesuatu hal yang membantu juga. Karena tadi dia anak di konsep mereka, kalau datang ke orang dewasa, datang ke guru, dipanggil kepala sekolah dan sebagainya,
diem aja, dianya oke, ya dia pasti nanti akan dinasehatin dan sebagainya ya. Nah, ini juga aturan dasar ya. Aturan dasar. Nah, aturan dasar misalnya apa nih? Ini beberapa contohnya. Jadi kalau Dek Dewa misalnya, kalau Pak Nel tanya, tadi Bapak sarapan apa? Jawabannya apa? Hamburger. Nah, itu ya. Salah, tadi Bapak nggak sarapan hamburger, Bapak sarapan nasi goreng. Jadi, kalau Bapak tanya sesuatu, kamu nggak tahu, kamu jawabnya apa? Nggak tahu, Pak. Oke, gitu ya. Jadi boleh, dia, oh ya boleh ya saya jawab nggak tahu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Bapak bilang, Dek Dewa adalah seorang perempuan yang usianya 15 tahun. Ya enggak lah Pak, saya laki-laki begini usia 8 tahun. Nah ya betul, jadi kamu juga kasih tahu ya. Kira-kira begitu kan. Jadi dia bisa bilang nggak tahu, dia bisa bilang Pak salah itu, yang benar seperti ini gitu ya. Bisa juga dia bilang bahwa dia nggak mengerti gitu lah. Jadi hal seperti itu yang kita ada the ground rules. Lalu pakai timeline tadi kan, timeline tadi dijelaskan, jadi kasih kesempatan dia urutan, kurang lebih begitu ya. Ada beberapa teknik-teknik spesifik lainnya. Tapi memang dalam wawancara forensik, strategi rapport building itu sangat kunci. Lalu kita bekerja dengan recall memory dan recognition memory. Ya, itu udah nih, udah kan dari hasil wawancara terdapat data nih, dia luas lah datanya. Lalu dari situ kita juga. Nah, sekarang kan tadi saya katakan bahwa kita bekerja layaknya seorang peneliti. Kita dalam penelitian kualitatif, kira-kira begitulah ya. Nah, lalu dari yang kemukakan, kita coba lihat apakah ada indikator-indikator statement yang truthful. Lebih banyak yang truthful apa fabricated atau bagaimana? Ya. Nah, dari hasil riset ada misalnya dari relative monitoring. Yang truthful itu lebih banyak pengalaman sensoriknya, ya kan? Afektifnya, ya, informasi kontekstual. Nah, ini kalau pakai CBCA mereka bilang ada produksinya nggak terstruktur, ya koreksi spontan dan sebagainya. Ini ada hasil riset yang saya pikir ini untuk memudahkan indikatornya minimal 7 ini nih, gitu ya. Detail yang kaya itu banyak pada truthful statement yang bisa di verifikasi. Bisa dia bilang iya saya naik kereta ke Bandung jam 3, kan bisa kita cek. Dari Gambir, ada nggak tuh kereta jam 3? Dia bisa, kita biasanya kemudian kita lihat, oke, apa sesuatu yang bisa kasih lihat, misalnya dia bisa kasih boarding pass-nya, kira-kira seperti itu namanya verifiability details. Ya. Komplikasi, ya, ada sesuatu hal yang tidak terduga, saya lagi jalan tiba-tiba ini kunci ketinggalan dan sebagainya. Ini ternyata banyak juga di truthful statement, gitu ya, nggak yang terlalu lancar-lancar, gitu ya. Tapi kalau self handicapping strategies, aduh saya nggak tahu Pak, lupa. Saya habis waktu itu saya lagi stres sih. Habis itu saya besok mau ulangan sih. Jadi kayak gitu-gitu, itu dari hasil banyak di statement yang deceptive. Common knowledge details itu juga ya. Yang sejuta umat tahu. Ya udah tahu lah itu kita. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini beberapa yang bisa jadikan indikator. Oke, dari situ kan kita semacam analisa kualitatif. Oke, yang dia dapetin begini-begini ini lebih memenuhi mana. Berikutnya adalah pendekatan skenario. Nggak apa-apa, kita tidak terjebak untuk, jadi kita memang harus selalu open minded, kita kumpulin berbagai macam data, kita taruh di mana nih? Dari data ini mau lebih ke skenario 1, yang ini skenario 2 gitu ya. Mungkin ada skenario 2A, 2B dan sebagainya. Karena misalnya dalam kekerasan seksual, minimal kalau kita lihat ada berapa skenario nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 skenario, ya kan? Habis bisa terjadi anaknya kasih tahu, nah enak lah gitu ya. Bisa juga anaknya nggak ngasih tahu. Abuse tidak terjadi, dia nggak ngalamin, tapi malah anaknya bilang bahwa dia mengalaminya. Kan kira-kira seperti itu. Ya. Oke, itu saya pikir hal yang penting. Nah, memang juga dalam kaitannya psikologi umum ini dari psikologi hukum dari hasil riset banyak mengungkap bagaimana praktisi itu rentan bias. Jadi kita harus hati-hati. Ada informasi kontekstual diperhadapkan. Ini risetnya ke para yang orang-orang baca fingerprint, itulah kira-kira diperhadapkan. Sebelumnya dia udah punya putusan, tapi udah dibilang, ini nih kata bos, ini nih ada di mana tempat kejadian, gitu ya. Kata bos, ini tempat kejadian. Dia baca nih, ternyata dia jadi belok tuh. Tadinya bilang enggak, sekarang jadi bilang iya, misalnya gitu ya. Ini juga nih yang menarik nih si Muri dan kawan forensic expert bias, gitu ya. Ini pada partisipan psikolog dan psikiater waktu itu. Sama seperti ini misalnya dikasih pelatihan tentang bagaimana risk assessment. Setengah, silakan setengah briefing sama Pak Dewa jaksa. Sebelah sini silakan briefing sama Bu Embun, dia pengacara. Kan? Apa yang terjadi? Kan beda ya, pengacara sama jaksa. Arahnya.
Ternyata yang di briefing oleh jaksa, skornya lebih kepada melihat si katakanlah tersangka ini resikonya dia tinggi. Yang di briefing oleh si kuasa hukum pengacara, dia melihat si resikonya rendah. Jadi artinya di sini apa? Kita harus hati-hati sehingga tadi metodenya jadi penting gitu kan. Dan kita terus menguji, mengevaluasi apa temuan kita. Hati-hati juga sama praktek pseudoscience gitu kan. Ada misalnya ya justice at risk karena kita mengadakan non-verbal. Sekarang banyak tuh cukup banyak apalagi ketika mulai ada kasus-kasus micro expression begitu ya. Hal seperti itu ya. Oh iya ini kan dari penelitiannya Ekman. Ekman itu kan dia psikolog atau apa, dia banyak publikasi dan sebagainya. Tetapi dalam banyak hal tadi kan psikologi pun juga bisa dikatakan sekarang lagi mengalami yang namanya replication crisis ya kan. Cukup banyak riset-riset yang kemudian tidak replicable gitu ya, sehingga di tanda tanya gitu ya. Hal seperti itu menjadi penting untuk kita aware. Oke. Ya. Ya, apa? Ada yang Udah bertanya. Ya? Oh ya. Biar langsung aja. Ya, langsung aja, Mas. Ini pertanyaannya dari Ayu, alumni Fakultas Psikologi. Dia bertanya tentang kalau korbannya anak berkebutuhan khusus, yaitu ya, itu bagaimana menanganinya. Ya. Nah, terus misalnya gitu kayaknya yang cukup banyak saya ketahui kasusnya pada anak dengan Down syndrome, apalagi masih ada semacam anggapan bahwa teman-teman Down syndrome tidak bisa memberikan kesaksian yang sebenarnya. Ya, begitu ya. Nah, yang pasti gini, anak berkebutuhan khusus yang punya hambatan atau masalah dalam komunikasi, dalam berbahasa, tetapi faktanya kita pahami dalam kenyataan sehari-hari mereka kan berkomunikasi. Mereka menyampaikan pesan, mereka menerima pesan. Jadi kalau saya pikir yang pertama adalah kenali dulu bagaimana cara kebiasaan dia berkomunikasi, berbahasa, atau menyampaikan pesan selama ini. Mungkin kita perlu bekerja dengan seorang bisa dikatakan semacam apa ya, mediator atau interpreter atau perantara gitu ya, intermediaries misalnya gitu ya istilahnya. Nah, disitulah kemudian ya, ketika kita tahu, oh iya selama ini dia misalnya menyampaikan pesan yang bisa memahami dia adalah ibunya, gitu kan? Tapi kita harus lebih hati-hati juga. Oke ibu, saya mau ngajak ibunya ini di satu tim sama saya sebagai tim pemeriksa. Ya. Nah ibunya nih dia gimana ya? Kepentingannya apa ya dia ya? Dia ada nggak ya nanti gaya cara-cara dia mengintimidasi atau mengarahkan? Nah untuk mencegah hal itu, tapi kita udah yakin, oh ibu itu bisa nih, jadi kita libatkan. Misalnya ya, lalu kemudian tapi kita briefing atau kita berikan informasi dulu, kita edukasi dulu si ibunya misalnya, atau siapa, atau mungkin di luar dari pihak keluarga, idealnya seperti itu gitu ya, dari pihak profesional, tapi dia bisa. Jadi artinya penting untuk memahami dulu bagaimana si anak berkebutuhan khusus ini, dia kebiasaannya dia dalam berkomunikasi, bertingkah laku, menyampaikan pesan, berbahasa. Jadi kita harus dapat data dulu hal seperti itu. Tapi tadi pada dasarnya dia juga bisa kok untuk menyampaikan sesuatu yang apa yang ada di memorinya dia dalam kaitannya dengan tahap retrieval memory itu, gitu ya. Tapi kita juga harus tentunya tidak punya ekspektasi yang sama gitu kan. Artinya kita mengajukan banyak ekspektasi yang sama ketika kita bekerja dengan anak tanpa kebutuhan khusus misalnya. Oke, secara umum gitu sih Mas, ya. Oke, dilanjut dulu aja. Ya, lanjut aja sih, ini udah mau habis sih sebenarnya ya. Oke. Nah ini juga hati-hati dengan apalagi kalau kasus seksual berbasis gender gitu kan. Dan ini yang sering kali terjadi terutama pada teman-teman praktisi penegak hukum gitu ya. Kenapa kamu gak langsung lapor ya kan? Waktu itu coba penampilan kamu gimana misalnya gitu ya. Nah itu victim blaming ya. Ini juga hati-hati, ini saya riset tentang exposure terhadap irrelevant background information. Jadi dibisikin dia nih ya. Itu tuh dia anak nakal loh gitu, atau kemudian dia dapat dibisikinnya, anak ini anak yang baik, dia berprestasi, dia rajin, jujur dan sebagainya gitu ya. Ternyata kemudian mempengaruhi juga tuh ya, sehingga kita pun harus hati-hati. Nah ini udah bagian penutup, saya mau menekankan bahwa ternyata dalam jadi kan terjadi reformasi juga dalam upaya penegakan hukum. Saya ingat di Indonesia ya, saya pikir ya udah mulai ke arah sana meskipun masih banyak yang harus dilakukan. Dari namanya budaya interogasi, ya, yang dikejar pengakuan. Apa yang terjadi kalau mengejar pengakuan orang? Iya deh, saya ngaku dan sebagainya gitu. Kadang-kadang digunakanlah yang namanya kekerasan atau intimidasi ke budaya investigative interview. Dan perubahan-perubahan ini orang-orang ini adalah siapa? Mereka psikolog gitu loh. Memang di Amerika. Ya, jadi bagaimana kemudian
hasil dari riset psikologi itu bisa menginspirasi, bisa memberikan arah, membantu tentang bagaimana upaya penyidikan itu, ya. Oke, jadi aplikasi psikologi dalam praktek penting dan relevan, ya, evidence based, prosedur minimalkan bias. Misalnya prosedur minimalkan bias gimana? Bekerja dalam tim, orang yang wawancara bukan orang yang tahu segala-galanya. Ya, itu kan ketika bekerja dalam kelompok, gitu kan, kelompok penyidik. Mungkin ada satu fokus dia ngumpulin alat bukti dan sebagainya. Dia bekerja dengan si tersangka. Tapi kalau misalnya semuanya ada pada dia, apa yang terjadi? Tadi kan bias dia kan, oh yes, yang saya dengar di sini, yang saya lihat begini. Dia akan coba kejar supaya tadi, karena kebutuhan kita kan untuk ibaratnya apa ya? Untuk need for closure itu ya, supaya nggak terlalu ke kiri lah, ke kanan nih, apa sih, jelas dong. Jadi gimana nih dia? Pelaku atau bukan? Dia korban atau bukan? Kira-kira begitu. Nah, ini banyak sebenarnya guidelines ya. Mungkin kita bisa tuh kita buat jadi semacam panduan gitu kan. Dan dalam hal panduan-panduan ini, salah satu aspek yang ditekankan adalah memperhatikan psychological well-being-nya sih orang-orang yang kita periksa gitu lah kira-kira. Ya, jadi psychology giveaway. Oke, saya pikir ini penutupnya Mas Dewa, karena emang every law, legal institution based on assumption about human nature, ya, and we believe that scientific psychology can help us understand this institution and improve them. Ya. Jadi psychology to law raise the possibility of scientifically enlightened court. Ya, kalau courtnya juga mau ya. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih untuk materinya ya. Iya. Masih ada pertanyaan. Lama juga ya. Oh iya. Oke, saya kembalikan ke Mas Dewa ya. Oke, terima kasih. Kebetulan sudah ada 2 pertanyaan Mas Nael. Ya. Kayaknya ya. Ya. Babak terakhir. Pertanyaan dari Miss Risma, lalu bagaimana dengan pelecehan yang terjadi pada anak di usia 2 tahun yang baru belajar ngomong, Pak? Bagaimana cara kita mencari informasi tambahan apa yang mereka alami? Ketika ditanya, apakah Om ini pegang ini kamu? Dia jawab, iya. Om pegang di bagian mana? Ditunjuk. Lalu diulang sampai 3 kali, tetap jawab sama. Lalu akhirnya si ibu menangis di depan anaknya, diulang menanyakan pertanyaan yang sama, si anak malah menjawab yang berbeda dari jawaban sebelumnya. Nah, ini Bu Risma sebenarnya jawaban pertanyaan ibu sudah ada tuh di pertanyaannya, gitu kan? Artinya kan di sini, gimana ketika dia tanya, apakah si Om ini yang pegang kamu? Jawabannya iya gitu kan. Jadi kan ya, kita lihat di sini bagaimana cara kita bertanya gitu kan. Itu mempengaruhi kan. Anak lihat nih siapa nih? Oh iya nih ibu saya menangis. Ya ditanya yang sama ya dia akan jawab itu, sehingga kemudian pembelajarannya bagaimana ketika kita bekerja dengan anak yang usia relatif lebih kecil, ya tentunya rapport building sangat penting dan mungkin lebih intensif gitu ya. Lebih intensif. Dan kemudian ketika kita lihat anak sudah siap, ya tadi kamu dibawa ke sini sama mama, dibawa ke tempat kantornya ibu. Kenapa sih mama bilang apa ya sama kamu gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka dulu gitu kan. Karena kan pertanyaan tertutup ini kan jawabannya seperti itu kan, membingungkan kita. Dan juga dia bermain, dia udah kenal kita. Ibu tunggu dulu ya di luar ya. Kadang-kala dia bekerja sama anak, ibunya pengen tahu segalanya. Bahkan gak usah ibunya. Kuasa hukum misalnya, pengacaranya mau tahu semuanya, itu juga bisa terjadi. Nah seringkali, dia boleh datang, gini ya Pak, kita jelasin proses seperti ini, udah ya Pak, mungkin kurang lebih segini, nah sekarang Bapak tunggu di luar ya, begitu. Nah hal seperti itu juga bisa dilakukan. Dan lagi tadi, ketika itu dari anak 2 tahun, ide bahwa dia mengalami kekerasan seksual ini datang dari mana? Seringkali misalnya dia observasi ibunya, bukan berarti observasi ibunya itu pasti tepat atau pasti keliru, enggak. Bisa saja tepat, bisa saja juga keliru, gitu kan? Kita selalu berpikir demikian. Tapi kita pahami konteksnya waktu itu gimana ya? Kok ide bahwa anaknya dituntun sama omnya gimana? Oh iya Pak, itu biasanya kalau omnya itu datang, anaknya itu langsung menyambut, happy misalnya gitu ya. Halo Om pulang, tapi kok hari ini omnya datang dia nggak happy ya, gitu kira-kira. Tapi kan bisa aja anaknya capek Bu, bisa kan begitu ya? Jadi bisa aja anaknya capek, bisa. Jadi nggak apa-apa, itu persepsi ibunya. Lalu kita dalami. Ya dari situ terus apa Bu? Kenapa ibu ada berpikir bahwa anak ini kekerasan seksual? Nah, kita dapat data kan, misalnya, oh iya, terus dia biasanya, nah ini kan sering kali gini. Biasanya dia saya mandiin, saya cebokin, nggak apa-apa. Nah, tapi dia sekarang kok jadi nangis-nangis, teriak-teriak dan sebagainya, gitu kan? Ya bisa jadi, tapi apalagi nih gitu kan, kita kumpulin aja dulu data. Jadi artinya kita betul-betul
bukan menyudutkan si ibu itu dengan enggak lah Bu, enggak dan sebagainya, tapi kita kumpulkan data. Oke, biarkan kesempatan ibu itu memberikan informasi yang lebih lengkap dalam rangka kita melihat dulu gitu kan, mengevaluasi sejauh mana, sespontan mana sih informasi tentang anak itu menjadi korban itu muncul dan terjadi gitu ya. Dan lagi-lagi kalau anak-anak 2 tahun memang betul kita nggak bisa hanya berdasarkan pada keterangan si anak itu, tapi perlu untuk kita lakukan upaya untuk bisa mendapatkan informasi dari anak gitu Mas Dewa. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir gitu kan ya, sebaliknya kalau dewasa perempuan 22 tahun tetapi mental berpikir seperti anak-anak mengalami kekerasan seksual, penanganan tentu sama seperti kita memeriksa ke anak. Apakah penanganannya sama seperti memeriksa ke anak gitu? Ya, artinya secara umum tadi gitu ya, bahwa secara umum saya pikir gini, ketika bicara menangani respon laporan kekerasan seksual, yang pertama mungkin ini pertama nih ya, pertama kita terima dulu laporannya. Jadi kita tunjukkan penerimaan terlebih dahulu ya. Kemudian ya tadi, karena tadi 2 skenario, kita pelajari konteksnya, kita lakukan dengan pendalaman, wawancara dengan protokol, kita tempatkan di timeline. Jadi ada usaha-usaha kita untuk mengevaluasi, mengujinya. Gitu. Itu saya pikir mau ke anak, mau ke dewasa dan sebagainya itu sama ya. Nah, tapi ini ada dewasa, tapi dia punya kebutuhan khusus. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir approach pendekatannya yang nggak apa-apa gitu kan. Kita pakai protokol yang biasa kita pakai untuk anak. Kenapa? Karena di situ kan kita pahami prinsip-prinsipnya. Prinsipnya adalah apa? Rapport building. Prinsipnya kita tidak mensugesti. Prinsipnya kita tadi bekerja dengan recall memory gitu ya. Itu dulu, baru kemudian kita secara spesifik. Kira-kira seperti itu. Dan lagi-lagi prinsipnya adalah dia juga memahami tentang apa yang kegiatan yang kita lakukan bersama dengan si orang yang melapor tersebut ya. Nah, memahami itu tugasnya siapa, supaya dia bisa paham tugasnya kita, bukan tugasnya dia gitu. Artinya bagaimana kita menyesuaikan bahasa, memperhatikan konteks. Jadi ini kan seringkali saya bilang kepada teman-teman polisi penyidik, Bapak Ibu ini ngapain sih suruh saksi korban nongkrong di kantor polisi dari pagi sampai malam, mereka baru ditanyanya malam-malam, ya kan? Artinya apa? Kita bekerja dengan mereka dalam kondisi ketika mereka tidak optimal, gitu kan? Jadi yang harus kita pastikan adalah ketika kita bekerja dengan mereka ketika dia dalam kondisi prima gitu lah, kira-kira dalam kondisi yang optimal, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Berhubung karena waktunya juga sudah habis, saya ringkas sedikit ya. Untuk kasus pada saksi korban pada anak-anak, ini hal yang pertama dan perlu kita jaga adalah psychological well-being dari anak. Idealnya ya, untuk mendapatkan informasi yang berasal dari memori anak itu ya, berdasarkan pengakuan itu menggunakan sistem yang ilmiah, tetapi tetap menjaga well-being dari anak, bahwa teknik itu adalah matters dan kita bisa menggunakan berbagai macam teknik. Tetap perlu dilakukan adalah gimana anak tidak merasa terancam, ya. Terus menggunakan metode yang dipahami anak. Oleh itu perlu protokol yang perlu ditekankan adalah bina rapor terlebih dahulu, dan sebelum ya menanyakan hal-hal yang bersifat substantif, perlu ada masa transisi sehingga hasil atau data yang diperoleh, kalau ini dikaitkan dengan penelitian, itu adalah data yang valid dan reliable. Jangan lupa ada interpreter ya. Untuk saksi itu tidak hanya ditangani oleh satu orang, tetapi ada beberapa orang. Itu untuk menjaga reliabilitas dan validitas dari informasi yang diperoleh. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Ada yang ingin dilanjutkan lebih lanjut? Foto? Oh, sudah. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa diisi link yang sudah diberikan agar mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih juga kepada Mas Nael. Dan sampai berjumpa pada Research Day yang berikutnya. Terima kasih, selamat sore.